hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Putri hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Kompas TV siap mengawal Anda menjalin silaturahim dan menjadi sumber informasi untuk Anda para pemudik. 3, 2, 1. Dengan pantauan di titik-titik rute kepadatan lalu lintas, reportase langsung, pantauan udara, hingga bincang-bincang dengan para pemudik. Buktikan kesiapan kami dalam pelepasan tim Mudik Gesit Kompas TV. Rabu 3 April pukul 9 pagi. Live Kompas TV. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Nikmati perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina. One Night in Al-Aqsa, Sabtu dan Minggu 13 dan 14 April pukul 10 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Putri hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Rasakan pengalaman visual yang menakjubkan saat Anda menyerap berbagai fakta dan kisah unik tentang salah satu situs paling dimuliakan dalam Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri menjaga kesucian Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. One Day in the Haram, Rabu dan Kamis 10 dan 11 April pukul setengah 10 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kompas TV siap mengawal Anda menjalin silaturahim dan menjadi sumber informasi untuk Anda para pemudik. 3, 2, 1. Dengan pantauan di titik-titik rute kepadatan lalu lintas, reportase langsung, pantauan udara, hingga bincang-bincang dengan para pemudik. Buktikan kesiapan kami dalam pelepasan tim Mudik Gesit Kompas TV. Rabu 3 April pukul 9 pagi. Live Kompas TV. Putri hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain, sambut hari kemenangan Marjan. Saudara, PT Jasa Marga akan memberikan diskon tarif tol hingga 20%. Diskon tarif tol dalam rangka arus mudik akan berlaku mulai dari tanggal 3 hingga 5 April. Sementara untuk arus balik, diskon tarif tol akan berlaku di tanggal 17 hingga 19 April. Direktur Teknik dan Operasi Jasa Marga, Tri Wahyu Subekti, menegaskan pembayaran tol yang mendapatkan diskon tetap harus menggunakan kartu pembayaran elektronik atau kartu e-tol.
Para pemudik harus memastikan saldo e-tol sesuai dengan tarif normal agar tidak membuat kepadatan di gerbang tol. Berdiri sejak tahun 1910, Masjid Sa'adah di Kenagarian Gurun menjadi satu masjid tertua di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Berdiri kokoh hingga sekarang, Masjid Sa'adah dibangun dengan kolaborasi 3 budaya, Minangkabau, Tionghoa, dan India. Terletak di Kenagarian Gurun, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Masjid Sa'adah berdiri dengan anggun yang dibangun pada tahun 1910. Masjid ini mendapatkan sentuhan budaya Tionghoa pada arsitekturalnya. Tidak hanya sentuhan budaya Tionghoa, secara utuh bangunan arsitektur masjid ini menggabungkan 3 akulturasi budaya Tionghoa, India, dan Minangkabau. Di dalam masjid terdapat sebanyak 4 tiang dan 1 tiang penyangga yang berada di atas masjid. Tiang ini pun melambangkan jumlah rukun Islam yang menandakan banyak suku yang ada di Jorong Gurun. Berusia kurang lebih 105 tahun, Masjid Sa'adah telah beberapa kali mendapatkan perbaikan. Namun, meski dipugar, secara umum tidak terjadi perubahan dari keaslian arsitektural Masjid Sa'adah Jorong Gurun ini. Masjid ini mulai dibangun tahun 1910, kemudian mulai operasionalnya 1917. Selama ini pembangunan masjid ini ada beberapa kali pemugaran, tapi secara prinsipal tidak merubah bentuk arsitekturalnya. Hanya yang berubah adalah perbaikan sarana-sarana, MCK, kemudian pelataran masjid, pagar masjid, dan menambah kelengkapan-kelengkapan untuk kenyamanan beribadah bagi masyarakat. Masjid Sa'adah telah ditetapkan oleh Kementerian Budaya sebagai kawasan cagar budaya. Sampai saat ini, masjid ini masih digunakan dengan baik oleh masyarakat Jorong Gurun dalam menjalankan ibadah 5 waktu dan tak terkecuali ibadah tarawih di bulan Ramadan. Rio Yohanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa perbarui terus informasi Anda dan ikuti berita menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Akhir kata, saya Yan Rahman. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV siap mengawal Anda menjalin silaturahim dan menjadi sumber informasi untuk Anda para pemudik. 3, 2, 1. Dengan pantauan di titik-titik rute kepadatan lalu lintas, reportase langsung, pantauan udara, hingga bincang-bincang dengan para pemudik. Buktikan kesiapan kami dalam pelepasan tim Mudik Gesit Kompas TV. Rabu 3 April pukul 9 pagi. Live Kompas TV.
Pemilik toko pakaian di Kabupaten Tanggerang, Banten tewas ditusuk calon pembeli. Pelaku tak terima ditegur korban yang meminta melepas alas kaki saat masuk ke dalam toko. Sepekan jelang Lebaran, arus mudik mulai terlihat. Pelabuhan hingga jalan raya dipenuhi pemudik yang memilih pulang ke kampung halaman lebih awal. Kami akan hadirkan pantauan arus mudik dari sejumlah lokasi di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kunjungan kerja ke Beijing, Tiongkok, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Xi Jinping mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda di hari ini Rabu 3 April 2024. Ada beragam informasi penting dan juga menarik lainnya, termasuk salah satunya adalah nanti kita akan menghadirkan informasi soal sidang lanjutan gugatan sengketa Pilpres 2024 yang hari ini juga masih terus bergulir. Sementara itu, saudara, informasi yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah warga yang tinggal di Jakarta ini mulai kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Kami akan menghadirkan pantauan arus mudik dari sejumlah wilayah hanya di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Adisti Larasati. Saudara, tapi kita ke informasi pertama lebih dulu yang hadir di Sapa Indonesia Pagi. Diduga sopir mengantuk, minibus menabrak tiang lampu di Jalan Raya Juanda, Depok, Jawa Barat. Sering di sini. Minibus yang dikendarai seorang perempuan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jalan Raya Margonda sebelum menabrak tiang lampu. Polisi dari Satlantas Polres Metro Depok bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berupaya mengevakuasi korban dari kendaraannya. Korban dan seorang anak di dalam mobil telah dijemput keluarga. Sementara kendaraan milik korban dibawa ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Masih soal peristiwa kecelakaan, saudara, akibat tabrakan yang terjadi di jalan tol, satu truk tangki yang membawa minyak sawit atau CPO terguling ke parit jalan tol Belawan Tanjung Morawa di kawasan Perumnas Mandala Medan. Akibat kecelakaan, minyak sawit mentah dari mobil tangki tersebut tumpah di pinggir jalan dan juga parit jalan tol. Warga yang berada di sekitar lokasi pun langsung mengumpulkan minyak yang tertumpah dengan ember ataupun kantong plastik. Kecelakaan ini berawal saat truk tangki pembawa CPO yang sedang parkir di pinggir tol ini ditabrak dari belakang hingga terguling dari jatuh dan juga jatuh di parit jalan tol. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Dua anggota DPRD Maluku Tengah dari Partai Hanura mengamuk dan memecahkan pintu kaca kantor DPRD Maluku Tengah. Dua orang anggota legislatif dari Partai Hanura ini mengamuk dan memecahkan pintu kaca kantor DPRD Maluku Tengah. Keduanya mengaku kecewa kepada pimpinan DPRD yang diklaim diskriminatif dan tidak netral dalam pengelolaan anggaran. Belum ada konfirmasi dari pimpinan DPRD terkait dengan kejadian ini. Terkait dengan persoalan hak anggota DPRD, menyampaikan bahwa tidak ada uang di daerah ini. Ini apa sebenarnya? Perlu saya pertegaskan bahwa kita punya hak yang sama. Di kantor ini punya hak yang sama sebagai anggota DPRD.
Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang perempuan pemilik toko pakaian di Kabupaten Tangerang, Banten tewas ditusuk oleh calon pembelinya pada Senin kemarin. Pelaku tidak terima ditegur korban yang meminta melepas alas kaki saat masuk ke dalam toko. Panjang pisaunya, panjang pisaunya. Ada gitu, atau nggak mau kelawar? Ya, nggak mau turun. Astagfirullah, panjang. Beberapa saat setelah penusukan, warga sempat merekam upaya pelaku yang mencoba melarikan diri. Pelaku berusaha kabur dengan mengendarai mobil putih. Ia pun sempat mengacungkan senjata tajam ke warga yang mencoba menghadangnya. Itu malah gampang ditangkap polisi. Pak, jangan dikasih jalan. Jangan dikasih jalan. Pelaku penusuk pemilik toko pakaian akhirnya ditangkap warga setelah mobil yang dikendarainya ini menabrak kendaraan bermuatan tabung gas 3 kg. Korban tewas dengan luka tusuk di bagian dada kiri. Pelaku berinisial DN langsung diperiksa intensif oleh penyidik. Jangan dikasih jalan. Pelaku sekarang diamankan di Polsek Kelapa II. Pasal yang dikenakan? Pasal yang dikenakan 338 pidana sub 351 KUH pidana. Pelaku dan korban tidak saling mengenal? Tidak saling mengenal pelaku dan korban. Ada juga terkait utang piutang? Tidak ada. Untuk benar 1 kali 24 jam kita berhasil mengamankan pelaku. Nah, untuk senjatanya sendiri pun memang sudah ada di dalam mobil ya. Nanti kita dalamin lagi apakah ini selalu dibawa atau memang baru hari itu dibawa. Perempuan pemilik toko pakaian di Tangerang, Banten berinisial RA tersungkur tak bernyawa di trotoar depan tokonya usai ditusuk senjata tajam milik calon pembeli. Sementara pelaku, DN, berusaha melarikan diri dengan mobil putihnya. Warga pun berupaya menahan pelaku, tetapi DN mengacungkan senjata tajamnya kepada warga dan melajukan mobilnya. Pelaku ditangkap warga setelah mobilnya menabrak kendaraan pembawa tabung gas 3 kg. Dari penyelidikan intensif, polisi menyatakan motif penusukan didasari sakit hati. Pelaku tak terima ditegur korban untuk melepas alas kakinya sebelum memasuki toko. Cekcok pun tak terelakkan. Sempat terjadi saling cakar antar keduanya hingga akhirnya pelaku kembali ke mobilnya dan mengambil senjata tajam yang membuat korban kehilangan nyawa. Pelaku disuruh lepaskan sendal oleh korban, pelaku tidak mengindahkan, namun pelaku meninggalkan toko korban. Lalu pelaku mendengar ada kata ya, sehingga pelaku kembali menghampiri korban, bertanya apa maksudnya, sehingga terjadi percocokan, kemudian cakar-cakaran. Lalu pelaku menuju mobilnya, mengambil sebuah samurai atau sebuah besi yang bentuknya samurai, kemudian langsung menusuk korban. Ya, motifnya karena tersinggung dan sakit hati. Kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Kelapa II dan terancam pidana 15 tahun penjara. Polisi masih menyelidiki kepemilikan senjata tajam pelaku dan mengapa senjata itu disimpannya di dalam mobil. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. 5 orang yang mengejar dokter muda yang tewas karena mengalami kecelakaan usai dituduh maling telah diminta keterangan polisi. 5 orang saksi yang diperiksa polisi adalah warga yang melihat dokter muda mengendarai kendaraan dengan cepat. Kelimanya curiga dengan korban dan berusaha menghentikan laju kendaraan. Penyidik telah memeriksa ke-5 orang warga yang mengejar kendaraan korban untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Bukan 3 orang, itu pasang-pasangan. Berapa orang? Ini 5 orang. Semuanya 5 orang. Hasil pemeriksaan mereka itu kenapa menuduh si korban ini maling mencuri? Tujuannya Pak? Jadi curiga saja.
Jadi maksudnya gini, ada orang tiba-tiba ngebut di kompleknya, kemudian dicoba dihentikan, tidak mau berhenti, kemudian kabur. Sebelumnya, saudara, mobil yang dikendarai dokter muda yang kecelakaan di Desa Skernan, Kabupaten Muaro Jambi telah dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi. Kondisi mobil korban ini hancur karena menabrak tiang rumah warga hingga patah. Menurut warga sekitar, kecelakaan ini cukup cepat. Warga yang mendengar bunyi suara tabrakan langsung keluar rumah dan melihat korban sudah terjatuh dan terpental keluar dari dalam mobil. Dengan anak-anak nih udah 2 kali tembakan ya. Terus kemudian terdengar benturan mobil gitu ya. Keras nggak tuh katanya tuh? Benturan dengan itu. Tembakan ya. Hampir bersamaan ya. Iya. Terus Datuk keluar berarti. Datuk keluar. Apa yang ada Datuk lihat waktu itu? Kalian mobil lah yang jatuh. Saya tengok jatuh mobil kan sudah jatuh itu kan. Ada mobil polisi juga tuh. Mobil polisi ada di belakangnya, belakang. Sebelumnya, saudara, seorang dokter muda tewas akibat mengalami kecelakaan tunggal setelah panik dituduh maling oleh warga saat mengemudi. Lantaran panik, saudara, dan juga cemas diteriaki maling dan mobil korban dikejar oleh polisi, korban pun menambah kecepatan laju kendaraannya hingga akhirnya menabrak rumah warga di Desa Skernan, Muaro Jambi. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Jambi, namun nyawanya tidak tertolong. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Kejaksaan Agung menyita 2 mobil mewah milik Harvey Muiz, tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. 2 mobil mewah milik tersangka Harvey Muiz ini terparkir di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Selasa pagi. Mobil disita penyidik saat menggeledah kediaman tersangka di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan sepanjang hari Senin kemarin. Kedua kendaraan adalah Rolls-Royce warna hitam dan Mini Cooper warna merah, saudara. Kedua mobil mewah ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Salah satu kendaraan bahkan disebut-sebut merupakan kado tersangka Harvey Muiz untuk sang istri yang juga artis Sandra Dewi. Ya, selain menyita 2 mobil mewah, Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah dokumen dan surat berharga di rumah Harvey Muiz. Dalam kasus korupsi PT Timah yang menjerat Harvey Muiz, Kejagung akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan juga menelusuri rumah mewah milik Harvey Muiz, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri. Kejaksaan Agung menjelaskan soal kerugian 271 triliun rupiah dari kasus korupsi izin di PT Timah berasal dari penghitungan dampak kerusakan lingkungan, kebutuhan biaya yang besar dari perbaikan lingkungan akibat penambangan timah ilegal, serta dampak ekonomi masyarakat sekitar menjadi salah satu dasar menghitung kerugian negara. Ini kan pertambangan ilegal yang dimiliki oleh PT Timah, lahannya itu milik negara. Dalam hal ini PT Timah yang disuruh untuk mengelola. Ya, itu pertama. Ya. Kemudian dampak dari pengelolaan tersebut ya tidak saja berdampak kepada kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitarnya. Ya. Kemudian karena lingkungan rusak, tentu kita memerlukan rehabilitasi ke depannya. Ini juga bagian daripada yang diperhitungkan dalam perhitungan perekonomian negara. Ya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana next generation, bagaimana orang bisa hidup di lingkungan yang tadi sudah dirusak ke depannya. Ini perlu proses dan perlu waktu dan perlu biaya yang sangat mahal. Ini 270 sekian triliun itu bukan dalam bentuk uang. Bukan, kan lahannya yang dikelola secara ilegal. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih Indonesia saat kunjungan kerja di Beijing, Tiongkok. Dalam pertemuan bilateral antara kedua negara, Presiden Tiongkok juga menyebut
Prabowo sebagai teman lama rakyat Tiongkok dan menghargai kunjungan Prabowo ke Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjunginya setelah terpilih sebagai presiden. Prabowo juga mengatakan ingin melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi dan belajar dari pengalaman Tiongkok. Also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China, especially you yourself. For us, we want to learn a lot from the experience of the People's Republic of China. We also have very good relations with your party from the beginning. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. Saudara, sepekan jelang Lebaran, arus mudik mulai terlihat. Pelabuhan hingga jalan raya pun dipenuhi pemudik yang memilih pulang ke kampung halaman lebih awal. Dan kami akan menghadirkan saudara pantauan arus mudik dari sejumlah lokasi usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan.
Juru bicara Mahkamah Agung Soeharto melakukan audiensi bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo terkait permasalahan hukum. Dalam audiensi, Sugeng menyampaikan garis besar persiapan pemerintah dalam menerapkan keadilan restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang berlaku per Januari 2026. Sugeng menuturkan 2 tahun jelang 2026 ini merupakan saat yang tepat untuk mulai melakukan simulasi atau percobaan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Selain itu, Sugeng mengungkapkan pemerintah sangat memerlukan masukan dari Mahkamah Agung sebelum restoratif justice diuji coba. Kami ingin melakukan satu piloting yang terkait dengan pidana percobaan, dan ini sebagai bagian dari persiapan kita mau memasuki era baru di dalam ketentuan hukum pidana dengan berlakunya KUHP baru yang nanti akan dimulai di Januari 2026. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga ingin mendapat masukan dari Yang Mulia terkait dengan kami saat ini sedang menyusun rancangan regulasi yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan instrumen keadilan restoratif. Pasca audiensi, kedua pihak sepakat uji coba penerapan keadilan restoratif akan mulai dilakukan di 3 wilayah hukum di Indonesia. Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, Sudarmawati Ningsih, mengungkapkan Mahkamah Agung akan menerapkan uji coba pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Bali, Jakarta, dan Klaten. Sudarmawati Ningsih menambahkan, sebelum uji coba restoratif justice dilaksanakan, Mahkamah Agung akan membekali para hakim di Jakarta, Bali, dan Klaten dengan workshop hingga evaluasi. Hasil dari pertemuan tersebut ada 3 tempat yang akan dijadikan sebagai piloting project berkaitan dengan penerapan pidana alternatif. 3 tempat tersebut adalah wilayah hukum di Pengadilan Tinggi Bali, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, serta di daerah Jawa Tengah yaitu di Klaten. Nah, oleh karena itu dari 3 tempat Jakarta, Bali, dan Klaten ini nanti pun akan diikuti dengan persiapan-persiapan beberapa langkah, diantaranya dengan workshop, kemudian pelaksanaan, evaluasi, serta sebelumnya dilakukan training juga. Keadilan restoratif ialah produk hukum baru yang coba diimplementasikan di Indonesia saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru diterapkan pada 2026. Keadilan restoratif ini merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan korban dan juga pelaku. Tetapi Raperma yang Saudara, sepekan jelang Lebaran, pemudik menggunakan sepeda motor mulai terlihat di ruas Jalan Raya Kalimalang, Jakarta Timur hingga Kota Bekasi. Jalan Inspeksi Kalimalang merupakan akses penting menuju Kabupaten Karawang hingga ke Jalan Pantai Utara atau Pantura. Banyak warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan yang terjadi pada saat puncak arus mudik yang diprediksi terjadi pada 8 April 2024. Pemudik motor mengaku memilih menggunakan sepeda motor untuk mudik ke Banjarnegara, Jawa Tengah karena lebih hemat bila dibandingkan dengan menggunakan transportasi umum seperti bus dan juga kereta api. Sementara situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten sudah mulai ramai, saudara. Calon penumpang kapal mengaku pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Para pemudik nampak memadati dermaga reguler untuk memasuki kapal penyeberangan menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Jumlah penumpang terpantau semakin meningkat meskipun Lebaran masih 1 pekan lagi. Kami mengutip data dari Kementerian Perhubungan, saudara, ada lebih dari 39 juta orang berminat melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta. Lalu ada 37,51 juta orang akan menggunakan bus. Sementara yang berminat untuk melakukan mudik menggunakan mobil pribadi sebanyak lebih dari 35 juta orang dan 31,12 juta orang menggunakan sepeda motor.
Lalu bagaimana pantauan arus mudik sepekan menjelang Lebaran? Kita pantau bersama dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Viar Irmar yang berada di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Dan juga ada Jenny Sihombing di Medan, Sumatera Utara. Kita ke Viar dulu. Terlebih dahulu, Viar, selamat pagi. Viar, ini bisa Anda ceritakan, jadi sebenarnya kapan prediksinya puncak arus mudik di stasiun Gubeng ini, Viar? Baik, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Kalau melihat dari jumlah pemesanan tiket orang-orang yang akan melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan moda transportasi kereta api, terutama dari stasiun-stasiun di bawah KAI Daob 8 Surabaya, mulai dari stasiun Gubeng, stasiun Pasar Turi, stasiun Malang, dan juga stasiun-stasiun kecil lainnya, ini jumlah pemesanan tertinggi terjadi pada tanggal 5 hingga 9 April 2024. Artinya diprediksi puncak mudik Lebaran tahun 2024 akan terjadi sejak tanggal 5 hingga 9 April 2024 dengan jumlah calon penumpang yang berangkat rata-rata sekitar 7.200 calon penumpang per harinya. Sementara itu kalau melihat pemesanan tiket hingga saat ini ada sekitar lebih dari 270.000 tiket yang sudah dipesan dengan berbagai tujuan, di mana diantaranya ada sekitar 50.000 calon penumpang akan berangkat mudik melalui stasiun Gubeng, kemudian ada sekitar lebih dari 41.000 calon penumpang dari stasiun Pasar Turi, kemudian ada juga calon penumpang yang milih berangkat dari stasiun Malang, ini ada sekitar lebih dari 25.000 calon penumpang. Sementara itu kalau kita melihat bagaimana situasi di stasiun Gubeng Surabaya pada hari ini, memang sejak tadi pagi ketika kita tiba di stasiun Gubeng Surabaya ini sudah mulai ramai oleh para penumpang yang akan melakukan mudik dengan menggunakan moda transportasi kereta api, dan memang keramaian ini sudah terjadi sejak hari Minggu yang lalu. Kalau melihat dari data yang disampaikan oleh Humas KAI Daob 8 Surabaya bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar lebih dari 25.000 penumpang yang berangkat mudik ke berbagai tujuan, baik itu di Jawa Timur maupun juga ke luar Jawa Timur. Rata-rata memang diantaranya ada sekitar lebih dari 4.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Gubeng dan juga stasiun Pasar Turi, sementara ada sekitar lebih dari 2.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Malang. Tentu jumlah ini akan terus naik hingga H-1 Lebaran yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 9 April 2024, dan memang rata-rata tujuannya ini setiap tahun hingga Lebaran tahun 2024 kali ini rata-rata penumpang akan mudik ke Jakarta, Bandung, lalu kemudian ke Yogyakarta. Sementara untuk di wilayah Jawa Timur sendiri mayoritas penumpang akan melakukan perjalanan mudik ke arah Jember maupun juga Banyuwangi. Adapun fasilitas yang disediakan oleh KAI Daob 8 Surabaya untuk para penumpang yang akan mudik dengan menggunakan kereta api, terutama para penumpang yang membawa anak-anak, karena di sini disediakan tempat bermain khusus anak-anak, sehingga diharapkan para orang tua, para penumpang yang membawa anak-anak ini bisa merasa nyaman anak-anaknya dan juga bisa merasakan aman sambil menunggu kereta api mereka tiba. Selain itu juga ini ada catatan penting dari KAI Daob 8 Surabaya bagi para penumpang yang akan mudik dengan menggunakan kereta api terkait barang bawaan yang harus dibawa oleh penumpang, di mana maksimal berat barang bawaan itu ada sekitar 20 kg maksimalnya dengan jumlah 4 barang yang dibawa. Dan juga volumenya yaitu ada sekitar 100 desimeter kubik. Karena apabila lebih dari ketentuan tersebut, lebih dari 20 kg, maka nanti akan dikenakan denda atau berupa biaya denda terhadap para penumpang, yaitu mulai dari 10.000 hingga 2.000 per kilogram, ya seperti itu kira-kira, Adisti. Oke, itu kalau tadi bagaimana kita sudah melihat warga yang sudah mulai memadati stasiun Gubeng Surabaya. Kita bergeser, kita ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jenny Sihombing di pintu tol Helvetia Medan. Selamat pagi Jenny. Jenny, jadi kapan prediksinya puncak arus mudik dan apa imbauan bagi pemudik khususnya di jalan tol ini?
Ya, baik Adisti dan saudara, saat ini saya sudah berada di Medan Binjai Tol dan dalam persiapan mudik jalur tol Trans Sumatera sudah dipersiapkan juga ada sebanyak 12 ruas tol yang sudah beroperasi penuh dan kemudian ada pula 4 ruas tol yang nantinya akan dibuka sementara dan juga itu gratis. Nah, diperkirakan ada 60 titik kemacetan yang tersebar di Sumut selama musim mudik Lebaran nanti, ya seperti di Medan, Langkat, Pelabuhan Belawan, Deli Serdang, Sergai, Tebing Tinggi, Tanjung Balai dan juga Pematang Siantar. Dan berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi, arus lalu lintas di Medan Binjai Tol ini masih terpantau lancar dan nantinya peningkatan jumlah kendaraan di sini akan meningkat mencapai 10%, yakni diperkirakan pada H-5 dan juga H+5 Hari Raya Idul Fitri nanti. Dan untuk mengantisipasi nantinya juga akan dipersiapkan sebanyak 129 personel layanan baik lalu lintas maupun transaksi serta 8 kendaraan untuk mengamankan dan juga melayani para pengguna tol di Medan Binjai sendiri. Dan dihimbau pula kepada masyarakat untuk selama musim mudik berlangsung nanti, diharapkan masyarakat dapat tetap mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku, kemudian memastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik, memastikan saldo e-tol tercukupi, dan tetap mengutamakan keselamatan selama musim mudik berlangsung nanti. Kembali ke studio. Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Jenny Sihombing melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya ada Via Irmar melaporkan langsung dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya terkait bagaimana dengan lanjutan sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya Adisti Larasati, terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa. Bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angin. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan Aqua dulu. Datang dari 19 bulan terpilih. Disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai.
Sambut hari kemenangan Marjan. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Keterangan yang disampaikan oleh saksi dan ahli dari termohon dan pihak pemberi keterangan itu belum kita ketahui apa yang akan terjadi. Tapi mungkin kalau pihak pemohon 1 dan 2 kayaknya pasti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu. Kami sendiri sebagai pihak terkait belum tentu. Kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan, kami akan tanyakan nanti dan diberikan kesempatan itu kami akan lakukan. Kalau tidak, ya kami hadir aja dalam sidang hari ini. Prof, ada info nggak dapat skill gitu siapa yang nanti ahli yang bakal belum tahu kami. Siapa yang akan dihadirkan sebagai ahli dan sebagai saksi dari KPU dan Bawaslu sampai hari ini itu masih dirahasiakan dan hanya majelis hakim yang tahu. Karena majelis hakim sehari sebelumnya itu sudah diberikan CV para ahli. Sedangkan kami sebagai pihak terkait dan juga mungkin pemohon 1 dan 2 mungkin juga tidak diberikan. Itu untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kerahasiaan, supaya orang yang akan menjadi saksi dan ahli itu tidak diintervensi atau mendapat gangguan dari pihak manapun juga. Ya, termohon dalam perkara ini kan sebenarnya KPU, ya. Objek gugatan itu adalah surat keputusan KPU tentang perolehan suara masing-masing dari 3 paslon pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin. Dan kita ketahui bahwa 2 pemohon itu petitumnya sama, minta supaya dibatalkan dan minta supaya Pak Prabowo Gibran itu didiskualifikasi dan diadakan pemungutan suara ulang tanpa Pak Prabowo dan Pak Gibran. Atau ada pemohon lain yang mengatakan bahwa boleh diadakan PSU, Pak Prabowo-nya boleh tampil, Pak Gibran-nya harus diganti dengan calon yang lain. Itu ada petitum seperti itu, dia petitum yang seperti alternatif. Kita simak aja, kita dengar saja apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan dari 2 pemohon ini atau akan menolaknya. Prof, ini kan nanti akan dibahas juga soal sirekap kemungkinan ya, karena KPU juga kemudian akan mendatangkan saksi dan ahli, ya. Nah, dari Polda sendiri, apa yang diharapkan soal KPU terhadap sirekap lagi? Kami sendiri tidak begitu banyak terlibat dalam pembahasan masalah sirekap ini. Karena apa? Karena KPU sendiri tidak menggunakan sirekap. KPU sendiri menggunakan perhitungan manual. Jadi untuk apa kita perdebatkan sirekap ini terlalu panjang? Ya, jadi sedikit aja dikemukakan tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu dalam seperti kemarin kita lihat ada ahli dihadirkan, ada saksi dihadirkan khusus membahas sirekap. Itu pun kita tanya beberapa poin nggak bisa jawab. Ya. Yang pertama mengatakan bahwa judul keterangannya itu adalah bahwa sirekap ini adalah saksi bisu kejahatan pemilu 2024. Kita tanya, Anda ini kan ahli IT. Ahli IT meneliti apa? Meneliti perangkat IT-nya ini, software-nya, meneliti safety-nya, dan Anda bisa berkomentar apakah ini potensial untuk digunakan sebagai melakukan kejahatan atau tidak. Atau Anda sendiri memang melakukan ada kejahatan, meneliti ada kejahatan di situ, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah saksi bisu dari sebuah kejahatan. Kan nggak dijawab sama sekali. Yang bisa menjawab ada kejahatan atau tidak kan penyidik, ya, polisi atau jaksa itu bisa. Tapi kalau ahli IT terus mengatakan ini saksi bisu kejahatan kan agak aneh juga.
Jadi kita nggak terlalu khawatir dengan hal ini, karena seperti apapun perdebatan mengenai Sirekap ini, pada ujung-ujungnya yang digunakan kan bukan Sirekap, yang digunakan adalah perhitungan manual. Jadi buat apa mempersoalkan itu terlalu panjang? Kami besok ya diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi. Ahli dan saksi itu semuanya 19 orang. Tapi berapa kami mau gunakan itu belum kita putuskan. Tapi kami sudah mengadakan diskusi dengan para calon ahli dan calon saksi, dan baru nanti malam kami akan putuskan. Dan kalau kami sudah putuskan, berarti kami sudah siap betul dan sudah matang seperti apa kesaksiannya dan seperti apa keterangan ahlinya. Dan itu sudah teksnya juga harus kita selesaikan pada malam nanti. Dan mereka yang menjadi ahli dan menjadi saksi juga sudah akan berdiskusi dengan kita, sehingga akhirnya kita siap untuk menghadapi sidang besok. Seperti apa? Ya kami nggak akan bicarakan. Siapa yang dihadirkan kami juga akan sebutkan. Kita tunggu aja besok, dan kami yakin bahwa posisi kami yang sebenarnya diuntungkan ya. Oleh karena sebagai pihak terkait kan kami baru belakangan. Kami sudah mendengar saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon 1 dan pemohon 2, dan hari ini akan kami dengarkan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu. Kami kan terakhir. Jadi posisi kita agak diuntungkan. Kita sudah tahu apa yang mereka kemukakan, dan kita siap-siap untuk mengcounter apa yang mereka terangkan dalam sidang-sidang kemarin, dan juga akan kita simak apa yang perlu kita sikapi terhadap keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu pada hari ini. Prof, sekedar penegasan saja, Prof. Kalau pihak 01 dan 03 ini kan menyoroti soal Sirekap, tapi sampai sejauh ini menurut pihak dari 02 bahwa dari forensik saja belum membuktikan. Apakah sejauh ini juga dari pihak 01 03 ini terkait Sirekap ini nggak ada yang bisa membuktikan kalau alat ini memang digunakan sebagai alat dan perhitungan manual tetap dilakukan? Iya. Ada kesamaannya dengan kita meneliti perusahaan itu untung atau rugi. Kan harus dilakukan audit, financial audit secara menyeluruh, baru sampai pada kesimpulan untuk menghitung laba rugi perusahaan itu. Terhadap satu perangkat IT itu harus dilakukan satu audit forensik terhadap perangkat IT itu. Dari semua saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan, tidak satu pun pernah melakukan audit forensik. Jadi mereka hanya mengamati, mengambil bagian-bagian tertentu, apalagi saksi yang dihadirkan saksi dari Amerika Serikat. WNI yang di Amerika berkomentar banyak tentang penggunaan Sirekap, IT KPU, tapi sama sekali ya melihat barangnya aja nggak pernah, orang tinggalnya di Amerika. Tapi hanya slide-slide dan kemudian juga tampilan-tampilan dari web KPU yang kemudian dikomentari. Keterangan seperti itu sebenarnya sangat sulit untuk bisa dijadikan sebagai satu alat bukti, kecuali memang mereka melakukan audit forensik. Dan audit forensik dilakukan secara resmi dan diminta secara resmi kepada KPU, dan KPU mengatakan silahkan dilakukan. Kalau prosedur itu tidak dipenuhi, maka audit forensik tidak bisa dilakukan. Ya. Misalnya ada orang mati gitu, apa penyebab kematiannya? Kan harus dilakukan otopsi. Tapi kalau keluarganya menolak dilakukan otopsi nggak bisa dilakukan oleh dokter. Jadi orang yang mati itu tetap misteri selamanya. Kira-kira seperti itu. Lagi teman. Udah cukup ya? Ya. Makasih, Bro. Baik. Tadi ada Ranca, itu udah masuk. Tadi dia udah bilang besok mau dijam berapa? Mana? 02. Ya, Saudara, kembali di Breaking News Kompas TV langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyimak lanjutan sidang hasil sengketa hasil Pilpres yang pagi ini akan segera berlangsung. Tadi kita sudah simak bersama keterangan dari Ketua Tim Hukum
Capres Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir dengan kesaksian maupun juga keterangan-keterangan yang sudah dihadirkan kemarin, baik dari tim hukum 01 dari Capres Cawapres Anies Muhaimin dan juga tim hukum 03 dari Capres Cawapres Ganjar Mahfud. Bahkan tadi sempat menyinggung juga Prof. Yusril sebagai ketua tim hukum bahwa banyak kesaksian ahli yang tidak relevan sebenarnya dengan realitas yang dihadapi saat ini, terutama masalah gugatan sengketa hasil Pilpres. Nah, dalam agenda hari ini, sidang lanjutan sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi hari ini akan mengagendakan pembuktian termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu. Nanti masing-masing pembuktian akan disesuaikan dengan pembuktian untuk pemohon dari Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin dan juga Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Selain pembuktian dari termohon dalam ini KPU, nanti juga akan ada dari Bawaslu yang akan memberikan pembuktiannya untuk masing-masing pemohon, baik dari pemohon Capres-Cawapres 01 dan juga 03. Dan pagi hari ini, saudara, saya tidak sendiri, saya sudah bersama ahli hukum tata negara dari Universitas Jember, Profesor Bayu. Selamat pagi, Prof. Bayu. Selamat pagi, Mas Radi. Sehat? Selamat pagi, pemirsa sekalian. Langsung ini ya, langsung on the way ke sini. Ya. Kita saksikan tadi Prof. Yusril sudah mengutarakan pendapatnya soal kemarin kesaksian-kesaksian dari yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan maupun juga ahli yang sudah memberikan keterangan. Sejauh ini dengan santai Prof. Yusril tadi mengatakan saya tidak terlalu khawatir dengan keterangan-keterangan dari saksi maupun juga dari ahli. Apa yang Anda baca gestur yang ditunjukkan Prof. Yusril sebagai ketua tim hukum Prabowo Gibran? Ya, ini kan perselisihan hasil pemilihan umum. Ya. Pasti ada yang berselisih nih. Antara pemohon yaitu paslon 01, 03 dengan termohon KPU ya. Nah, paslon 02 yang ditetapkan sebagai pemenang pemilu Pilpres ini sebagai pihak terkait yang punya kepentingan. Nah, tentu kemudian karena ini perkara adversarial, perkara interpartis, saling berhadapan ya. Nanti bicara soal bukti siapa yang paling kuat yang akan meyakinkan hakim. Tentunya optimisme pasti dibangun semua pihak, baik pemohon, termohon, pihak terkait. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Prof. Yusril di luar persidangan ini dalam bentuk konfres ini ya bagian dari membangun optimisme. Yang kalau kita tanya ke pemohon pun masih juga akan bicara bahwa yang dihadirkan kemarin saksi ahli yang cukup optimal ya. Artinya kalau kita lihat paslon 01 ya itu 7 ahli, 11 saksi. Paslon 03, 9 ahli, 10 saksi. Ini kan batas optimal. MK hanya memberikan 19 ya, optimal untuk saksi maupun ahli. Pasti juga ditanya dengan suasana persidangan kemarin, mereka akan menyatakan juga optimisme. Saya pikir membangun optimisme itu baik bagi semua ya, karena ingin penyelesaian ini sebaik-baiknya. Termasuk dalam proses hukum ya? Ya tentu, optimisme, meyakinkan semua pihak. Tapi sekali lagi, nanti fakta-fakta persidangan, pembuktian yang kemudian nanti meyakinkan hakim, yaitulah nanti hasil dari PHPU Pilpres. Optimisme itu bagian dari meyakinkan hakim itu tadi? Ya, meyakinkan hakim sekaligus tentu sidang PHPU Pilpres ini kan jadi perhatian tentu. Tidak hanya di suasana ruang persidangan. Ini live di Kompas TV, live di YouTube, streaming YouTube-nya MK, KPU semua. Jutaan masyarakat menyaksikan ini. Tentu kemudian perlu membangun dukungan dari masyarakat bahwa yang mereka lakukan ini sudah tepat, sudah benar. Nah, ini bagian dari membangun dukungan tadi itu juga, Mas Hadi. Nah, bagaimana dengan anggapan publik ya? Ini saya bukan hanya membaca optimisme dari Prof. Yusril, tapi ada juga anggapan publik, termasuk komen-komentar warganet begitu. Dan juga komentar-komentar pada saat sidang kalau disiarkan di YouTube Kompas TV, komennya lumayan sadis-sadis nih, Bro. Komennya lumayan sadis-sadis. Saya melihat beberapa ada yang komentar bahkan, wah ini saksi-saksi yang dihadirkan kok begitu mudahnya dipatahkan argumentasinya, begitu. Nah ini sedangkan sudah dipatahkan argumentasinya, ini tidak ada argumentasi balasan lagi dari saksi-saksi ataupun ahli yang sudah dihadirkan. Bagaimana Anda melihatnya? Logika ruang sidang dengan logika publik itu kadang ada kesamaan, kadang ada perbedaan. Nah, kalau kita lihat bagaimana suasana persidangan 2 hari terakhir ya, ketika pihak pemohon diberikan kesempatan untuk mendengarkan keterangan saksi maupun ahli, kedua-duanya begitu.
saya yakin kemudian logika yang dibangun di dalam itu sudah dipersiapkan dengan matang. Kenapa menghadirkan ahli bidang hukum, ahli sosial, ahli ekonomi, ahli IT, digital forensik, semua pasti ada pertimbangannya. Apalagi kuasa hukum pemohon ya, ini juga pengacara-pengacara, advokat-advokat yang juga punya jam terbang tinggi, yang sudah makan asam garam dalam peradilan yang ada di Indonesia, dalam semua perkara. Semua tentu punya logika itu. Jadi kadangkala tentu kemudian suasana persidangan itu dipahami oleh publik hanya dalam konteks jawaban ya, jawaban dari saksi ketika dikejar dan lain sebagainya, atau ahli dikejar dan sebagainya. Tapi sesungguhnya logika persidangan tidak seperti itu, karena alat bukti yang akan diuji kan tidak hanya keterangan saksi dan ahli. Alat bukti surat, kemudian alat bukti tulisan, informasi elektronik, keterangan para pihak, bahkan petunjuk misalkan. Nah, saya pikir memang logika itu yang ya sah-sah saja publik berpandangan apapun, tapi logika persidangan MK ini masih susah ditebak saya pikir. Sampai hari ini kita masih belum bisa mengatakan apa arah hakim seperti apa, tapi logika itu ada sendiri. Dan memang prosesnya sepertinya dari awal sampai akhir sidang itu publik sepertinya tidak boleh sepenggal-sepenggal melihatnya ya. Jadi harus dalam satu rangkaian. Saya kemarin berbincang dengan dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan bahwa memang publik tidak bisa melihat dalam satu sidang saja dan tidak bisa menyimpulkan dalam satu sidang saja. Jadi harus ada beberapa semua sidang bahkan sampai putusan nanti disaksikan supaya paham betul apa konteksnya. Meskipun mudah dipatahkan, tapi pentingkah untuk mencari pertimbangan-pertimbangan hakim konstitusi. Kurang-kurang begitu ya. Jadi kita kan bicara awal permohonan. Permohonan ini pun kan juga akan diperiksa oleh majelis hakim ya. Ada namanya dalil-dalil pokok permohonan, ada namanya petitum, disertai alat bukti, 7 alat bukti ya. Kemudian ada daftar alat bukti disahkan. Itu kan publik, saya yakin tidak semuanya kemudian mengakses itu. Itu kan menjadi domain dari hakim. Yang dipertontonkan di dalam ruang sidang ini yang terbuka ini kan kemarin permohonan, pokok permohonan, jawaban termohon, keterangan saksi, keterangan ahli. Tapi hal-hal lain di luar itu saya pikir memang kalau mau kita ikuti, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa memang sampai saat ini kita akan masih menunggu terus bagaimana perkembangan dari persidangan, apalagi hari ini akan ada jawaban ya. KPU dan Bawaslu diminta. Kemarin kan tegas hakim, Bawaslu Anda harus kemudian mempertanggungjawabkan pernyataan saudara 1 hari setelah pemungutan suara yang menyebutkan ribuan tempat bermasalah. Nah, Anda harus elaborasi itu. Nah, itu kan juga kita akan tunggu sejauh mana kemudian Bawaslu menyajikan data itu. Begitu juga KPU. Terlepas Sirekap dikatakan alat bantu, majelis hakim punya pertimbangan sendiri. Anda tidak boleh hanya mengatakan Sirekap hanya alat bantu, bukan alat utama, tapi Anda wajib menjelaskan kenapa situasinya seperti ini. Jadi saya pikir logika itu kan logika yang tentu harus kita tunggu. Ada apa hakim kemudian ingin kemudian bagian-bagian itu diperkuat oleh para pihak yang terlibat dalam perkara ini. Termasuk beberapa penyelenggara pemilu kemarin yang berhasil dihadirkan untuk menjadi saksi. Itu saya lihat kemarin, kalau saya tidak salah ini dari pasangan Ganjar Mahfud ya. Itu mengatakan bahwa ya memang Sirekap alat bantu, tapi akses untuk menuju real count, untuk melihat bagaimana real count sesungguhnya, itu penyelenggara pemilu di daerah saja tidak bisa mengakses itu. Nah, itu nanti akan jadi jawaban dari Bawaslu bagaimana mempertanggungjawabkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan yang menarik, Prof. Bayu, ini kemarin juga sempat dibahas atau melihat saksi-saksi yang sudah dihadirkan. Saya akan bertanya nanti ke Prof. Bayu, bagaimana kualitas pembuktian dari masing-masing saksi yang sudah dihadirkan oleh baik itu dari kubu 01 maupun 03. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV, ulasannya akan hadir sesaat lagi di Kompas TV. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Laksanya beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Binya tebal. Kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingspun. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan.
Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Mendadak mudik pas lebaran sampai keringetan. Aqua dulu. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kompas TV mengawal perjalanan mudik Anda dengan informasi terkini dan reportase langsung dari sejumlah rute mudik Idul Fitri tahun ini. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Ikuti Mudik Gesit 2024. Live di Kompas TV. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kembali ke Breaking News Kompas TV, masih dari Gedung Mahkamah Konstitusi untuk sama-sama menantikan jalannya persidangan lanjutan dari sidang sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda pembuktian termohon dalam hal ini KPU dan juga Bawaslu. Tadi sebelum jeda saya sempat bertanya kepada Prof. Bayu, Prof, kemarin kita sudah sama-sama simak ya kesaksian dari ahli maupun juga dari saksi fakta, dari keterangan dari ahli dan juga saksi fakta, baik dari kubunya 01 Anies Mohaimin dan juga 03 Ganjar Mahfud. Sejauh ini Anda melihat saksi-saksi yang dihadirkan, ahli-ahli yang dihadirkan, kualitas dalam konteks kualitas pembuktian terhadap kesimpulan yang akan diambil oleh mahkamah, sejauh ini bagaimana kualitasnya? Ya, jadi begini Mas Radi, kalau kita lihat permohonan pemohon itu kan ada dalil-dalil. Ya. Nah itu kan wajib disertai dengan alat bukti. Salah satu alat bukti kan keterangan saksi atau juga keterangan ahli. Yeah. Nah sebenarnya kehadiran 11 orang saksi dari 01, paslon 01 atau 10 saksi dari paslon 03 itu tidak bisa dilepaskan dari dalil-dalil yang dibangun dalam pokok permohonan. Okay. Kalau kita lihat kemarin bicara misalkan 01, Saudara Patra M. Zen, itu kan bicara soal putusan DKPP yang menyatakan ada pelanggaran oleh KPU, ya, putusan DKPP ini perihal soal penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nah, beliau hadir sebagai saksi yang membawa perkara itu ke DKPP. Nah, kemudian bicara juga soal bansos, ya, kemudian juga bicara soal proses pemilu, bagaimana pelaporan-pelaporan ke Bawaslu yang dianggap tidak dilanjuti dan seterusnya. Artinya mendorong itu. Ya, mohon maaf saya harus potong dulu sebentar. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita soal kualitas pembuktian para ahli dan juga saksi ini karena sidang sudah dimulai dari ruang sidang utama di Mahkamah Konstitusi. Saat ini Hakim Ketua Soehartoyo sudah membuka sidang. Kita akan langsung saksikan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 berikut ini. Tim kuasa hukum nomor 1
Terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Mulia Majelis Hakim dan hadirin para pihak yang kami hormati, pemohon 01 hadir 12 orang, 11 kuasa hukum dan 1 dari THN. Kami perkenalkan di sebelah kiri saya rekan Bambang Wijoyanto, dilanjut rekan Refli Harun, Syahid Musyafi, kemudian di belakangnya dari THN Bapak Taufik Basari, kemudian rekan Sugito, Yance Aswin, rekan Wakil Kamal, Anwar Syah Tarigan, Teti Diansari, Randi Maulana, dan yang terakhir Andi Putri Sekar Langit. Yang Mulia, terima kasih. Baik, Pak Heru, terima kasih. Dari kuasa hukum nomor 2, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Dari kami hadir 14 kuasa hukum. Sebelah kanan saya Saudara Sidrido. Sebelah kiri Dr. Magdir Ismail. Kemudian Profesor Henry Yosodiningrat. Di belakang ada Dr. Ibdal Kasim. Kemudian Saudara Ignatius Andi, Roni Talapesi, Heru Herdian Muzaki, Vincentius Mendrova, Tama Satria Langkun, kemudian Raditya Aristodiningrat, Farida Hanum, Nanang Noviansyah, dan Pasang Haro. Dan saya sendiri Todung Mulia Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Mbak Mulia, terima kasih. Dari termohon, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir prinsipal untuk sidang pagi ini Yang Mulia, Komisioner KPU, Bapak Idam Kholik, Bapak Muhammad Afifuddin, Bapak Agus Melas, kuasa hukumnya yang hadir Yang Mulia, Muhammad Ruliandi, Zaharu Arkom, saya Hifdil Alim Yang Mulia, staf KPU yang mendampingi ada Bapak Romi Maulana, Bapak Lukman Hakim, Bapak Andi Bagus, dan Bapak Megayuda Yang Mulia. Baik, Pak Ketua nggak hadir? Di dalam perjalanan Yang Mulia. Baik, nanti ini penting karena kan yang menghadirkan untuk pembuktian KPU dan Bawaslu kan dijadwalkan pagi ini. Dari pihak terkait silakan diperkenalkan yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak terkait dari Prabowo Gibran. Yang pertama hadir Profesor Yusril Iza Mahendra, sebelah kanan saya, Profesor Otto Hasibuan, sebelah kanan paling ujung adalah Dr. Fahri Bahmid, di bagian belakang ada Profesor Ose Kaligis, ada Dr. Hotman Paris Hutapea, Dr. Nikolai Aprilindo, Arfa Gunawan, Dr. Mehbob, Raka Gani Pisani, Hidayat Bostam, Raihan Hudiana, Luhut Parlinggoman Siahaan, Rifai Kusuma Negara, dan saya sendiri Maulana Bungaran. Terima kasih. Terima kasih Pak Maulana. Dari Bawaslu silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Puadi, Komisioner Bawaslu RI hadir di sini. Kemudian Bapak Toto Haryono. Yang mendampingi kami ada Deputi Teknis Pak Labayoni. Kemudian Pak Agung Kepala Biro Hukum, tenaga ahli Kurniawan, dan juga staf Agustinus Seto. Saya sendiri Rahmat Bagja Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, terima kasih. Baik, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk
melaksanakan agenda persidangan pembuktian untuk termohon KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu akan mengajukan bukti saksi dan ahli. Untuk KPU 1 orang ahli, Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kesworo, dan 2 orang saksi, Yudhistira Dwi Wardana, Asnar ST PhD, dan yang kedua Andre Putra Hermawan ST MCS. Sedangkan untuk Bawaslu, ahlinya adalah Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid SIP MSI. Kemudian saksinya ada 1 Iji Jailani, 2 Haridar Darmanto, 3 Nurholik, 4 Sahroji, 5 Jaki M. Jamjam, 6 Umi Iliana, dan 7 Badrul Munir. Ada 7 saksi. Betul ya dari KPU, betul ini? Gak ada perubahan Pak? Tidak ada yang mulia. Bawaslu? Baik, untuk dari saksi dari KPU, ini bukan bagian dari komisioner ataupun petugas PPS. Untuk saksi? Untuk saksi yang mulia, untuk Bapak Yudhistira bukan bagian dari KPU, untuk Bapak Andre bagian dari sekjenan yang mulia. Bukan petugas pelaksana KPS tidak yang mulia. Bukan. Kalau dari Bawaslu, ini bagian dari Bawaslu yang ada di provinsi maupun di daerah? Iya, betul yang mulia. 1 TA dan... Yang mana saja ini? Semuanya, 1 TA, Iji Jailani, Hari Dermanto, Badrul Munir, Nurholik, Sahroji, Zaki, dan Umi adalah Komisioner Bawaslu Provinsi yang mulia. Semuanya ya? Iya yang mulia. Iya. Tenaga ahli bukan anu kan ya, bukan komisioner kan? Baik. Kalau begitu yang disumpah hanya tenaga ahli untuk Bawaslu, Iji Jailani, sementara yang saksinya KPU semua disumpah, termasuk ahli dari Bawaslu maupun KPU. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 supaya diminta maju ke persidangan ke 1 Profesor Dr. Muhammad Al-Hamid ahli, kemudian Iji Jailani saksi dari Bawaslu, kemudian Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu, Yudhistira, dan Andre Putra Hermawan. Tolong diatur itu Bawaslu ke sini, KPU yang sebelah sini, Bawaslunya ke sana, agak ke sana, geser ke sana. Ya, ini sini untuk KPU. Dipisah antara ahli dan saksi. Yang ahli mana, saksi? Ahli yang mana? Yang saksi jadi 1. Prof. Marsudi yang mana? Oke, ya dipisah. Ya. Bapak saksi kan? Ke sana nggak apa-apa karena lapasnya sama. Prof. Marsudi agak ke sini. Baik, untuk memandu lapas sumpah dimohon untuk ahli dan saksi karena agama Islam semua. Yang mulia Bapak Ridwan Mansur. Terima kasih yang mulia Ketua. Ahli dulu atau saksi dulu, silahkan. Ya. Untuk para ahli, ya, dan juga agak geser dulu. Ya, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Untuk saksi, untuk para saksi, ikuti lafaz sumpah yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke luar, karena nanti yang didengar pertama tentunya dari ahli KPU ya. Iya, Yang Mulia. Profesor Muhammad. Profesor Marsudi. Yang Mulia. Profesor Marsudi dulu. Sebelum didengar keterangannya, nanti ketika memberi keterangan untuk para komisioner yang tadi memang tidak kami lakukan penyumpahan karena mereka adalah penyelenggara yang sudah melekat sumpah ketika melaksanakan tugas-tugasnya. Nanti akan kami jelaskan pada saat mendengar keterangan saksi di masing-masing yang bersangkutan. Untuk memandu jalannya pemeriksaan ahli maupun saksi, mohon dibantu Yang Mulia Pak Wakil Prof. Saldi, silakan. Majelis, mohon izin majelis dari pemohon. Silakan Pak Bambang. Ada satu hal nih dalam catatan kami, PT Telkom, apakah betul begitu? Kalau iya, apakah ada izin dari PT Telkom untuk hadir sebagai ahli di sini? Dan dalam catatan kami, beliau juga 2019 pernah jadi ahli juga ya di majelis yang sama. Jadi mohon izin untuk Bapak ada betul apa yang disampaikan itu? Terima kasih Yang Mulia. Jadi saya selesai sebagai komisaris Telkom tahun 2021. Oke. Dan sekarang saya tidak menjadi komisaris Telkom. Ya. Jadi tidak perlu izin ya Bapak ya. Baik. Ada satu lagi. Apakah masih mengajar di Prasetya Mulia? Saya mengajar sebagai dosen part-time di Prasetya Mulia. Oke. Tidak ada izin dari Prasetya Mulia atau surat rekomendasi semacam itu? Tidak, karena saya dosen part-time di sana. Oh, saya serahkan. Iya, nanti dipertimbangkan Pak Bambang. Terima kasih. Baik. Silakan Prof. Saldi. Saksi masih ada yang di dalam. Saksi yang akan didengar nanti. Keluar semua sudah. Baik. Dari Bawaslu? Komisioner masih ada. Suruh keluar Pak, keluar. Baik, silakan Yang Mulia. Terima kasih Ketua. Prof. Marsudi, sesuai dengan ketentuan bahwa kesaksian ini akan diberikan atau keahlian ini akan diberikan dalam waktu sekitar 20 menit. Jadi presentasinya lebih kurang 10 menit, nanti ada waktu pendalaman lebih kurang 10 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati teman-teman dari pemohon terkait dan termohon, serta Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan, nama saya adalah Marsudi Wahyu Kesworo, dan seperti disampaikan oleh pemohon tadi, 2019 saya juga ada di majelis ini menjadi saksi ahli waktu itu soal situng. Mungkin beberapa hakim konstitusi yang 2019 menyidang waktu itu sempat lihat saya, atau mungkin masih ingat saya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan majelis yang mulia, saya diminta oleh KPU untuk memberikan sebagai ahli, pendapat ahli mengenai Sirekap. Nah, di presentasinya bisa ditampilkan? Mohon izin menampilkan slide. Jadi kenapa? Ini setiap tahun sejak 2004 ketika pertama kali teknologi di komputer digunakan, itu selalu sistem perhitungan suara digital itu selalu dipermasalahkan. Terakhir kemarin 2019 dan sekarang terulang lagi. Padahal kita semua tahu bahwa kalau kita lihat pada peraturan perundang-undangan bahwa suara yang sah itu adalah perhitungan suara berjenjang.
Artinya apa? Ekstrimnya seandainya Sirekap itu tidak ada pun, sebetulnya tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan suara. Karena kita lihat dalam perhitungan suara itu seperti apa. Tapi karena sudah dipermasalahkan berbagai macam masalahnya, maka izinkan saya nanti menyampaikan apa yang saya lihat tentang Sirekap ini. Saya memang Sirekap ini tidak terlibat dalam pengembangannya, karena kalau 2019 saya hitung masih banyak terlibat, tapi 2024 saya agak agak naik gunung begitu, tidak turun gunung lagi, tapi karena masalah-masalah ini kemudian saya terpaksa untuk melihat seperti apa. Nah, informasi tentang Sirekap saya lebih banyak dapatkan dari teman-teman dari developer, sehingga nanti kalau ingin tahu tentang dalamnya Sirekap, Bapak, Ibu, dan Yang Mulia bisa mendalami dari developer. Nah, Sirekap itu apa sih? Jadi saya ambil dari undang-undang, dari peraturan KPU nomor 66, sebetulnya Sirekap itu adalah sarana untuk, pertama adalah publikasi hasil perhitungan suara dan proses perhitungan suara. Jadi publikasi dari kedua hal ini, tapi serta juga alat bantu untuk rekapitulasi. Jadi dia adalah alat bantu. Nah, arsitektur Sirekap sendiri itu terdiri dari dua. Jadi yang mana dipermasalahkan nanti harus jelas. Ada dua, yang pertama Sirekap Mobile. Sirekap Mobile itu adanya di HP. Itu aplikasi yang kemarin ditampilkan itu ada semuanya Sirekap Mobile itu, yang ada di KPPS. Jadi digunakan oleh KPPS untuk mengupload data, itu adalah Sirekap Mobile yang ada di dalam handphone atau telepon selulernya, karena itu ada banyak di sana. Kemudian masuk datanya ke dalam Sirekap Web. Nah, di Sirekap Web inilah kemudian data direkapitulasi dan kemudian ditampilkan di web yang sering kita lihat sebagai info pemilu 2024 itu. Artinya apa? Jadi sebetulnya flow-nya adalah data itu masuk dari Sirekap Mobile. Kemudian Sirekap Web tugasnya adalah lebih kepada untuk melakukan konsolidasi, rekapitulasi dan sebagainya, dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web, dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web. Nah, Yang Mulia dasi rekapitulasi dan sebagainya, dan kemudian melakukan virtualisasi atau mengekspor datanya ini ke web, dan kemudian kita bisa lihat tampilannya di web. Nah, Yang Mulia dan Bapak Ibu sekalian, problem pertama dari Sirekap Mobile, jadi supaya clear saya sebut sebagai Sirekap Mobile, dia mengambil data dari form C1 hasil, yang isinya dibuat dengan tulisan tangan, menggunakan teknologi yang namanya Optical Character Recognition atau OCR. Ini adalah sebuah perkembangan kemajuan dibandingkan situng dulu. Kalau situng dulu itu angkanya di entry manual, sehingga bisa timbul kehebohan seolah-olah ada kesengajaan entry yang dinaikkan dan sebagainya. Maka teman-teman developer untuk Sirekap ini menggunakan secara otomatis. Jadi tulisan yang ada di C1 hasil itu di-scan, kemudian di-capture, kemudian dirubah menjadi angka. Nah, disinilah problem pertamanya muncul. Pertama, karena tulisan yang ada di form C1 itu tulisan tangan, dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus, bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu stylenya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain, 1 ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah, karena itu optical character recognition itu kalau di laboratorium itu akurasinya masih sekitar 99%. Jadi masih ada kemungkinan error 1% di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan itu bisa lebih rendah lagi. Nah, paling tinggi itu sekitar 92-93%. Jadi ada kemungkinan 7% salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka. Nah, ini problem yang pertama. Problem kedua adalah karena Sirekap Mobile itu ada di install di masing-masing handphone dari
KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kualitasnya, ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan begitu. Ini dari sisi kamera, problem kedua. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di yang form C1 yang di kanan itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Karena OCR ini bukanlah manusia yang bisa memperkirakan, dia hanya patuh kepada training data. Jadi sistem AI ini adalah, sistem machine learning ini, dia diberikan data berbagai macam tulisan tangan, kemudian dari tulisan tangan itu dia pelajari dan kemudian dia bisa melihat ini apakah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tapi kalau kualitas gambarnya seperti ini menjadi masalah. Nah, jadi 3 masalah ini yang menjadi sumber ketika kenapa ketika ditampilkan di web itu antara angka dengan C1 bisa berbeda. Nah, tetapi karena Sirekap ini adalah sarana untuk transparansi, maka ketika terjadi perbedaan dan kemudian terjadi keluhan atau komplain dari masyarakat, KPU kemudian segera untuk mengkoreksi itu, melakukan tindakan korektif. Sehingga makin lama errornya, kesalahannya makin lama makin sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian dan yang mulia, ini juga contoh masih ya. Jadi ini adalah contoh bagaimana ketika kertasnya agak miring begitu sehingga ketika di-scan itu jadi tidak akurat angka-angkanya. Nah, tetapi kalau kemudian ada opini bahwa ada manipulasi suara dengan Sirekap. Mari kita lihat hasil Sirekap dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bagaimana sebuah software itu di-develop. Jadi Sirekap termasuk Sirekap melalui proses seperti ini. Jadi pertama, developer itu membuat aplikasi, kemudian dilakukan testing, diuji sampai nanti software itu diyakinkan bagus, berjalan dengan baik, baru kemudian di-deploy atau di-install. Nah, di-install inilah terjadi tadi masalah ketika HP-nya beda-beda dan sebagainya, itu kemudian bisa timbul masalah di sini. Nah, setelah di-install baru kemudian dilakukan audit, dilihat apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kalau suatu saat ditemukan fraud, ditemukan adanya penyimpangan atau kejahatan di sana, maka baru kemudian dilakukan namanya forensic audit. Jadi forensic audit itu ada tahapannya, tidak begitu ujuk-ujuk langsung dilakukan forensic audit. Kalau kita yakin ada kejahatan atau ada fraud di sana baru bisa dilakukan forensic audit. Sama dengan di bidang-bidang yang lain, kalau tidak ada kejahatan tidak mungkin ada audit forensik. Nah, apakah di Sirekap ada kejahatan? Saya hanya ingin menampilkan data saja, saya tidak akan banyak cerita. Saya bandingkan hasil KPU dengan yang pertama dengan lembaga hitung cepat. Kalau kita lihat di sana, lembaga hitung cepat ini, 12 lembaga hitung cepat ini, angkanya tidak berbeda jauh dengan hasil Sirekap maupun dari hasil KPU 360. Rata-rata error, kalau kita lihat di angka tadi, kalau kita rata-ratakan, errornya itu hanya 0,07%. Jadi 0,1%-nya saja tidak sampai, hanya 0,07%. Perbedaan rata-rata antara hitung cepat dengan hasil perhitungan manual. Nah, mungkin ada yang berpendapat bahwa hitung cepat itu kan sampelnya hanya 2000 TPS. Sementara TPS kita 822.000. Apakah valid begitu? Nah, ada yang tidak percaya pada statistik, masalahnya begitu ya. Nah, saya ingin tunjukkan, kalau ini dari statistik dengan sampling, kita lihat bagaimana dengan real count yang lain. Jadi masyarakat sipil yang dipotori oleh para tokoh-tokoh, mungkin ada beberapa ada di ruangan ini, membuat berbagai macam perhitungan real paralel dengan Sirekap. Ada beberapa, lebih dari 10 kalau nggak salah, tapi saya ambil 3 saja yang besar. Yang pertama adalah kawal pemilu 2024. Ini dipelopori oleh Netgrid, KIP, ICW, dan banyak sekali lembaga-lembaga yang sangat trustable di Indonesia. Sehingga hasilnya juga mestinya bisa kita hormati. Yang kedua adalah Jaga Suara 2024. Ini juga dipelopori oleh beberapa tokoh nasional, para ahli pemilu juga,
mantan anggota KPU juga ada di sana, dan beberapa lembaga-lembaga yang juga respectable di Indonesia. Yang ketiga adalah jaga pemilu 2024. Ini lebih luas lagi, ada beberapa ketua BEM di sana, dan beberapa yang lain. Nah, mari kita lihat dari tiga ini hasilnya seperti apa. Ini bukan hitung cepat, tapi ini adalah real count, hitung nyata. Pertama, dari perbedaan antara kawal pemilu, jaga suara dengan jaga pemilu dengan KPU juga sama, tidak terlalu jauh. Yang paling tinggi di sana adalah hanya di jaga pemilu, karena jaga pemilu itu melakukan pembulatan. Jadi angka persennya itu dihilangkan komanya, dinolkan saja. Tapi kalau kita lihat, perbedaannya tidak banyak. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat, kalau tadi hitung cepat tidak dipercaya karena sampel hanya 2.200 TPS, tapi ini adalah real count, artinya perhitungan nyata yang menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan KPU itu tidak berbeda jauh. Nah, kenapa sampai terjadi masalah yang kemudian sampai kita harus bersidang hari ini, Yang Mulia dan Bapak Ibu sekalian? Karena proses Sirekap ini tadi seperti saya sampaikan, dari Sirekap mobile masuk ke Sirekap web, kemudian apa adanya itu langsung ditampilkan di web. Pada waktu mungkin Yang Mulia beberapa kalau yang pernah ikut sidang di 2019, saya sudah menyampaikan waktu itu mestinya itu yang ditampilkan di web itu sudah diverifikasi dulu. Jadi data itu dibagi dua seperti ini ya misalnya. Jadi yang sudah verified itu tampillah di web. Yang belum verified itu di pending dulu, dimasukkan ke tempat sementara dulu sambil diperiksa, kemudian diperbaiki. Jangan kemudian yang diperbaiki itu yang ada. Nah, kalau ini mudah-mudahan nanti teman-teman KPU bisa untuk tahun 2029, biar tidak ada lagi sidang soal Sirekap, gitu. Maka mudah-mudahan bisa mengimplementasikan apa yang saya sampaikan pada hari ini dan termasuk 2019 yang lain. Jadi hanya menampilkan data yang valid saja. Yang belum valid ditunda dulu. Demikian saya kira Yang Mulia untuk presentasi dari saya. Saya kembalikan pada Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Marsudi. Silakan. Itu kalau di belakang nggak kelihatan ya dari depan duduknya. Bisa nggak salah satu anggota KPU-nya pindah? Iya. Yang di depan supaya Pak Marsudinya bisa duduk. Nah, kuat Pak, nanti jangan-jangan lebih awal buka puasa nanti. Kan 2019 yang lalu kan saya cerita, saya ini praktik tai chi tiap hari, mungkin masih ingat ini ya. Dulu kan bukan bulan puasa, Prof. Sama aja, tiap minggu juga puasa. Oke, terima kasih kalau bersedia. Silahkan dari termohon mendalami apa ahlinya. Ringkas saja Pak Azim. Terima kasih Majelis. Ada dua pertanyaan yang kami ajukan kepada ahli Prof. Marsudi. Yang pertama, di publik dan juga kemudian diungkapkan dalam persidangan ini, saksi yang diajukan oleh pasangan calon nomor 3, sebagaimana yang kemarin menyampaikan keterangan di sini, itu dalam analisisnya terhadap apa-apa yang ada di dalam Sirekap itu menyatakan bahwa dalam beberapa waktu tertentu ketika KPU tidak menampilkan pie chart atau hasil pembacaan UCR itu dengan penjelasan bahwa sedang dilakukan koreksi, ternyata menurut saksi tersebut bahwa polanya kok sama ya, perolehan suara maupun persentasenya. Jadi kemudian saksi itu berpendapat atau menyatakan bahwa ini Sirekap seolah-olah kesannya sudah dikunci untuk calon tertentu persentasenya sekian, calon tertentu persentasenya sekian. Mohon penjelasan soal ini ahli. Nah, yang kedua, di Prof. dalam Marsudi bisa dicatat ya, nanti akan semuanya bertanya dulu baru Bapak Prof menjawab. Yang kedua, sebagaimana tadi dijelaskan oleh ahli bahwa salah satu hal yang berpengaruh terhadap hasil pembacaan data atau hasil foto form C hasil plano yang kemudian diunggah ke tampilan publik Sirekap dalam info pemilu itu adalah faktor kualitas penulisan di dalam formulir tersebut.
soal ini mohon dieksplor lagi Prof, supaya kemudian kita sama-sama memahami sekiranya ada tampilan antara apa yang ada dalam tulisan dalam foto itu dengan hasil pembacaan PCR-nya itu katakanlah berbeda, yang kemudian ketika dikoreksi publik atau banyak pihak menyatakan ini suara kok naik turun dan seterusnya, atau berubah. Saya kira dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasim. Silakan dari pemohon. Siapa yang mau mewakili? Satu Mas Bambang, yang lain Refli Harun. Silakan. Terima kasih Prof. Rayudi. Ada beberapa pertanyaan Prof. Saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan. Tadi dikemukakan di bagian akhir bahwa mestinya sistem di web Sirekap itu dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu. Begitu ya Prof ya. Dan kalau tidak diverifikasi maka bisa timbul banyak masalah. Terus Prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu dapat diberikan pandangan Sirekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Satu. Kalau kemudian Sirekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan beberapa slide yang ahli kami kemukakan untuk dikonfirmasi kepada ahli ini. Silakan. Tolong di slide nomor 12. Bisa. Sambil menunggu itu saya mau mengatakan begini. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu seperti ini, puluhan ribu yang tercatat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ? Itu kedua. Ada slide? Oh ya. Bisa. Signal sudah ada, no signal. Sambil nanti saya kasih slide sambil saya cicil supaya prosesnya. Nanti silakan. Saya akan jelaskan lagi. Ini pindah ke Refli Harun dulu. Belum. Saya lanjutkan supaya jalur pikiran saya. Jangan terlalu banyak, nanti lebih banyak daripada ahli pula nanti pertanyaannya Pak. Silakan. Karena ini penting loh. Belum ya. Oke, saya lanjutkan lagi nanti sambil balik lagi. Dalam temuan kami, ternyata apps itu juga bermasalah, Prof, dalam temuan kami. Fitur yang sudah fix dan diberikan vendor kepada owners, pada tanggal 10 Februari tiba-tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ. Saya Fakultas Hukum jurusan ini belum ada Prof, jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ. Dua fitur yang masuk itu memberi keleluasaan pada orang yang memiliki fitur itu atau diberi akses itu, dia mengubah hasil. Bagaimana penjelasannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah ya? Belum. Untuk menguji originalitas hasil yang difoto itu, yang katanya kemudian dari Sirekap, dari mobile apps itu dikirim kepada Sirekap web, maka kemudian harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini termasuk 03, metadatanya tidak ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa mengakui originalitas dan otentisitas dari
Hasil yang dikirimkan itu. Ini ada. Itu bagian kelima itu. Saya seneng ganjil jadi ada 2 lagi. Sudah ini Pak Bambang, silakan ini jelaskan. Slide atasnya dulu, slide keempat. Prof, itu tadi pertanyaan yang kedua atau ketiga, saya lupa. Ini temuan, Prof. Ternyata selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada Sirekap itu bermasalah. Dan ini kita dapatnya ribuan. Saya nggak mau sebut ratusan ribu ya. Dan turunkan lagi satu lagi. Ini pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Apakah ini tidak cukup dijadikan dasar telah terjadi fraud di situ? Dan seharusnya kemudian dilakukan IT forensik. Coba slide nomor 2. Terus. Lagi. Ini. Yang tadi, yang atasnya lagi. Baik mobil apps maupun Sirekap seharusnya kan memiliki ini. Ahli. Keamanan data, transparansi dan akuntabilitas serta audit dan verifikasinya. Pertanyaan berkenaan dengan ini, apa pendapat ahli terhadap mobil apps dan Sirekap kita berkaitan dengan keamanan data, transparansi dan akuntabilitas dan audit dan verifikasi. Itu ada masalahnya di situ. Pak Bambang cukup ya? Karena dituju, Prof. Satu lagi berarti. Jangan nanti jatah Refli Harun jadi hilang dong. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya minta klarifikasi ke KPU. Benarkah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 345 tahun 2024 yang mengecualikan Sirekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan? Silakan KPU. Diklarifikasi dulu, karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan, tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif. Silakan. Kami cek dulu majelis. Ya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Belum ya diklarifikasi saya pertanyaan berikutnya. Kemarin dari ahli ya, ahli 03 yang saya lihat dari videonya YouTube mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Nah, buat ahli itu mungkin nggak? Kalau seandainya misalnya itu cuma technical, tidak ada fraudnya misalnya, itu satu. Kemudian kedua, tadi kan dikatakan soal angka-angka, bisa jadi salah baca. Tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan, angkanya nambah. 300 menjadi lebih. Ya, misalnya ada yang tertulis 17 jadi 170. Kan nambah angkanya, baik nambah di depan maupun nambah di belakang. Salah itu kedua. Ketiga, kalau kesalahan yang pernah dikatakan KPU itu sampai salah baca itu sampai 154.000, 500. Ini contohnya. Ya, itu yang contoh yang tadi saya katakan. 154.541 sebelum Sirekap ditutup. Dan itu mungkin lebih banyak lagi. Bahkan ahli 03 mengatakan itu sampai 400 ribuan tuh kesalahan baca. Itu mungkin nggak? Itu tidak ada fraudnya, itu sekedar technical error gitu. Tapi technical errornya sampai ratusan ribu. Nah yang terakhir tadi, yang pertama, itu betul nggak ada itu? Ada keputusan KPU nomor 345 itu. Karena begini, nanti Pak Refli itu enggak ahli yang menjawab ya, itu dijelaskan oleh KPU. Iya, enggak. Saya mau tanyanya begini. Tanyanya adalah apa yang membuat Sirekap ini kemudian perlu menjadi informasi yang dikecualikan dalam 3 tahun? Rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik? Jadi ahli kan tahu nih, datanya apa aja yang kemudian tiba-tiba harus dikecualikan? Itu pertanyaan saya. Cukup ya? Cukup?
Ada satu lagi yang penting mungkin, Pak. Ditemukan 204 juta DPT dari black web market. Dan tidak pernah ada penjelasan dari KPU kenapa DPT itu bisa dijual di pasar gelap. Padahal KPU adalah wali datanya. Itu sejak dari DPT. Dan tidak ada pernah penjelasan mengenai itu. Oke, cukup Pak Bambang. Terima kasih. Iya. Silakan pemohon 2. Pemohon 2 akan diwakili oleh Saudara Magdir dan Saudara Henry. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli ya, kami kebetulan kemarin sudah mendengarkan keterangan ahli dan saksi fakta kami. Salah satu yang saya ingin tanya kepada saudara ahli dari hasil penelitian dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen atau fakta-fakta berhubungan dengan Sirekap ini yang saudara lakukan, apakah saudara juga menemukan perubahan-perubahan data pada TPS yang tidak sedikit? Kalau menurut saksi kami kemarin itu sekitar ada yang sampai 400 ribuan TPS. Ya. Nah, apakah perubahan-perubahan ini menurut saudara ahli bisa divalidasi? Ya, karena sepanjang yang kami pahami dari keterangan saksi maupun keterangan ahli, validasi ini yang tidak ada dalam sistem yang ada di Sirekap ini. Fitur validasinya yang tidak ada. Ya, jadi sehingga itu tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Bahkan menurut saksi dan ahli kami kemarin itu mengatakan bahwa ada pintu belakang yang selalu terbuka dan tidak pernah bisa di-stop ketika isi dimasukkan ke dalam sistem ini. Nah, ini pertama yang saya ingin tahu dari saudara ahli. Kemudian yang kedua, kami juga ingin tahu apakah terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi, saudara ahli menemukan anomali ya terhadap hasil Sirekap ini. Meskipun betul seperti dikatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu ya, tetapi bagaimanapun juga alat bantu ini kalau tidak bisa divalidasi dan tidak akurat ya, ini kan akan mencelakakan hasil. Sebab bagaimanapun juga dalam pandangan kami proses itu penting untuk melihat hasilnya nanti. Nah, ketika tidak divalidasi ini yang kami mau minta saudara ahli, apakah saudara juga menemukan anomali terhadap hasil dari Sirekap yang selama ini digunakan oleh KPU? Apalagi secara real kita bisa lihat dan kita ketahui bahwa pada titik tertentu ini ditutup oleh KPU. Meskipun dari ahli dan dari saksi yang kami tampilkan dalam diskusi-diskusi kami, mereka masih bisa melihat sampai terakhir kemarin apa yang terjadi dengan Sirekap ini. Ada data-data, perubahan-perubahan data itu masih juga terjadi. Kemudian saudara ahli ya, tadi saudara menerangkan bahwa yang masuk atau disampaikan melalui Sirekap ini adalah dari mobile HP yang dikatakan tadi itu di-scan ya. Nah, yang kami ingin tahu dari saudara ahli, apakah akan ada perbedaan kalau hasil scan dengan hasil foto? Karena sebagaimana ditunjukkan oleh saksi kami kemarin, pada bagian cukup banyak yang mereka menemukan, hasil scan itu bahkan ada rambut di halaman-halaman tertentu, sehingga ini menurut kawan-kawan itu tidak bisa dibaca secara akurat. Itu yang ketiga. Kemudian satu lagi menurut hemat saya,
berkenaan dengan penggunaan Sirekap dan dikaitkan atau disandingkan dengan penghitungan secara berjenjang. Ya. Apakah menurut hasil bacaan saudara ahli, ketika penghitungan secara berjenjang itu dilakukan, tidak bisa dilakukan ya semacam utak-atik, ya, ketika mulai dari kecamatan sampai ke kabupaten atau ke provinsi hingga ke pusat. Nah, kenapa kami sampaikan seperti itu? Dari penelitian atau hasil temuan dari saksi kami kemarin, seperti saya sampaikan di awal, begitu banyak hal-hal yang menurut hemat kami, ya, audit forensik itu harus sudah dilakukan. Ini kan demi kepentingan bangsa dan negara kita. Cukup ya, Pak Magdir ya? Baik, cukup. Terima Silakan kasih yang dari berikut. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas saja. Tadi saudara ahli ada menyebutkan tentang human error atau technical error ya. Pertanyaan saya, untuk mengetahui siapa yang menginput, kemudian kapan diinput di dalam Sirekap itu, dengan cara apa? Karena sampai sekarang nggak ada yang tahu. Ya cuma KPU sama Tuhan aja yang tahu kapan, di mana, siapa. Kemudian apakah dengan dilakukan audit forensik itu akan dapat diketahui siapa yang menginput data, kapan, di mana. Yang kedua, terjadi kesalahan-kesalahan itu lebih disebabkan oleh human error atau technical error. Apapun penyebabnya, pertanyaan saya, apakah itu karena kesengajaan atau kesalahan manusia di dalam pelaksanaan, atau memang kesalahan teknologinya? Yang terakhir, terkait dengan pertanyaan dari rekan saya dari 01 tadi, ada satu surat keputusan KPU yang apa istilah tadi bisa dipublish, kecuali mengenai Sirekap. Kami juga meminta supaya dijelaskan oleh KPU kenapa, apa yang tersembunyi di sini sehingga tidak boleh diketahui oleh publik. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Silakan sekarang pihak terkait. Baik. Terima kasih yang mulia. Selain saya nanti ada rekan saya Pak Hari juga nanya. Saudara saksi, ini ahli, mohon maaf. Saudara ahli, kita sudah mendengar bahwa seakan-akan Sirekap ini semacam momok atau masalah. Tetapi di satu pihak, ahli juga menjelaskan bahwa sebenarnya Sirekap ini adalah hanya alat bantu. Dari satu pihak, ahli juga menjelaskan bahwa hasil perhitungan suara dilakukan secara berjenjang tadi sampai ke atas. Sehingga saya ingin bertanya, sebenarnya kalau ada kesalahan-kesalahan di dalam Sirekap, apakah kesalahan ini bisa berpengaruh kepada hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tersebut? Atau dengan kata lain, pertanyaan saya, mana yang dipakai, hasil perhitungan dari Sirekap atau hasil perhitungan berdasarkan perhitungan secara berjenjang, sehingga kita tahu mana yang benar, yang dipergunakan untuk perhitungan suara. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Fakri. Terima kasih yang mulia. Saya satu pertanyaan saja kepada saudara ahli. Saya mencoba untuk menggarisbawahi yang disampaikan oleh saudara ahli dalam presentasi pertama, sangat menarik, yaitu sumber masalah daripada semua ini adalah karena data ini pada dasarnya ditetapkan atau ditampilkan secara apa adanya, ya.
dengan segala implikasi dan persoalan teknis yang kemudian kita jumpai sampai dengan hari ini. Dan tadi juga saudara ahli kemukakan satu solusi, walaupun itu ideal, kedepannya itu harusnya ada satu pembaharuan sistem agar data itu sebelum ditampilkan telah diverifikasi secara benar oleh penyelenggara tentunya. Tadi disampaikan juga bahwa mesin ini kan membaca dengan beberapa persoalan variabel yang menentukan masalah itu, ada kertas, kualitas HP dan seterusnya, cara penulisan dan tulisan dan lain-lain sebagainya. Menurut ahli ya, walaupun sudah berkali-kali kita juga dapatkan melalui pembacaan kita, kemudian juga banyak ahli yang berpendapat bahwa memang dasar penentuan hasil pemilu ini adalah tentunya penghitungan secara berjenjang. Itu juga sudah berkali-kali kita tahu. Saya mau tanya secara technicality ya, apakah kira-kira dengan model Sirekap seperti ini itu bisa berpotensi menjadi tools, bisa menjadi alat bantu untuk melakukan suatu tindakan fraud? Karena kemarin juga ada ahli yang dihadirkan oleh pemohon dengan terang-terangan mengatakan bahwa Sirekap ini adalah alat bantu kejahatan. Walaupun itu bagi kami sangat menggelitik, tapi itulah yang ditampilkan apa adanya. Menurut saudara, apakah memang dengan Sirekap ini menjadi satu alat bantu untuk bisa memandu penyelenggara itu melakukan satu fraud? Potensial tidak yang seperti itu? Mungkin pertanyaan kami seperti itu. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Dari Bawaslu ada yang? Tidak ya? Cukup. Dari meja hakim? Nanti setelah ahli menjawab akan ada pertanyaan dari Prof. Arif. Silahkan Prof. Eni. Baik, terima kasih pimpinan. Prof. Marsudi, bertemu lagi Pak. Jadi begini Pak Prof. Marsudi, dulu juga begitu ketika kita mempersoalkan situng. Situng itu juga alat bantu yang memang dia genuine apa adanya dimasukkan di situ. Ternyata timbul ada beberapa masalah. Oleh karena itu mestinya kalau alat bantu itu kan harusnya membantu kita untuk melihat sejauh mana transparansi terkait dengan perolehan suara itu. Lah oleh karena itu saya kemarin memang bertanya seberapa jauh sih sebetulnya evolusinya itu, karena kebetulan Prof. Marsudi kan mengikuti. Berapa jauh evolusinya kemudian supaya paling tidak itu mengeliminir hal-hal yang terkait dengan problematika yang pernah muncul terdahulu sehingga tidak terjadi ya dugaan-dugaan adanya fraud dan sebagainya itu yang mungkin perlu dijelaskan. Alat bantu itu sejauh mana sebetulnya bisa membantu dengan kemudian meminimalkan ya error yang terjadi di situ. Lah apa sebabnya saya ingin mendapatkan hal ini, karena Bawaslu, nanti tolong Bawaslu juga mengklarifikasi. Bawaslu itu juga menyampaikan di dalam laporannya bahwa sejak tanggal 15 Februari bahkan itu untuk dilakukan perbaikan. Jadi sudah muncul ada kesalahan katanya Bawaslu ini. Justru perlu kita cross check satu sama lain. Nah, kenapa kok baru kemudian mau dilihat itu sudah muncul persoalan di situ. Lah berkenaan dengan hal ini supaya kita juga mendapatkan sesuatu yang terang benderang, saya juga minta kepada KPU, karena saya juga coba cek lagi di bukti KPU belum ada di sini, sehingga perlu kemudian ditambahkan bukti untuk kami mendapatkan terutama dari C1-nya, C hasil ya, terkait dengan dugaan-dugaan yang muncul dari pemohon. Ini berkaitan dengan, tolong dicatat nanti ya, mungkin di permohonan bisa dilihat juga. Yang pertama terkait dengan di beberapa TPS, itu ada di permohonan halaman 134 ya, 134, kemudian sampai ke halaman 137 dari ini kebetulan saya lihat pemohon dua ya, bukan dari permohonan yang kedua, permohonan perkara kedua ya, perkara nomor 2. Jadi ini ada TPS yang disebutkan. Ini tolong nanti diberikan bukti kan supaya kita bisa cocokkan ya. Jadi bisa terang betul Kak ini ada persoalan kemudian yang disebutkan oleh pemohon tersebut. Jadi mohon nanti bisa diuraikan lebih detail Prof. Marsudi
Termasuk juga yang kemarin saya juga minta kepada Bawaslu, ya, untuk dicocokkan lagi di sini. Bawaslu juga menyampaikan, bahkan di siaran persnya ada 11.000 lebih TPS yang mengalami persoalan terkait dengan akses Sirekap. Itu mohon bisa dijelaskan apa sesungguhnya dari sisi teknologi ini kok masalahnya kok tidak terurai, terselesaikan dengan baik, tapi justru muncul di awal ketika proses orang ingin melihat dari awal terkait dengan perolehan suara tersebut. Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih. Ya, Prof. Arief, yang mulia Prof. Arief, silakan. Terima kasih, Pak Ketua Sidang. Prof. Marsudi, kita juga pernah ketemu 5 tahun yang lalu. Tapi saya mau komentar sedikit ini. Saya juga ketemu 5 tahun yang lalu dengan sahabat saya, Mas Bambang Wijayanto. Ternyata setelah 5 tahun kedewasaan beliau, kesabaran beliau sudah muncul. Padahal 5 tahun yang lalu saya terpaksa membentak beliau untuk suruh keluar. Tapi sekarang begitu Prof. Saldi atau Pak Ketua bilang, Pak Bambang sudah selesai, sekarang sabar sekali dan sangat patuh terhadap hakim. Terima kasih Mas Bambang. Baik Pak Marsudi, begini, saya terima kasih Pak Marsudi telah menampilkan ada versi-versi penghitungan suara. Ya, versi-versinya ada yang di Sirekap, ada versi quick count, ada versi dari penghitungan manual yang dilakukan oleh para pemerhati LSM. Dan itu ada kesimpulan yang juga menarik. Ya. Terus begini, Sirekap itu hampir sama dengan situng peristiwanya, menjadikan masalah, terjadi curiga di antara kita. Sehingga kita melihat, mestinya kan alat bantu itu bisa membantu kita supaya juga bisa diketahui hasilnya secara cepat dan tidak ada kecurigaan di antara kita. Mestinya kan begitu KPU ya, Pak Hasim ya. Ini kebetulan Pak Hasim asisten saya, dosen di Undip. Jadi kalau Pak Hasim nggak benar, saya juga malu sekali ini. Nah saya begini tanya, yang dipakai sebagai dasar menurut ahli dan menurut KPU, ini betul yang manual dan berjenjang kan? Nah kalau begitu kita sekarang ini apakah betul meributkan sesuatu yang sebetulnya nggak dipakai? Tapi sudah terlanjur ada kecurigaan di antara kita, ada fitnah di antara kita. Nah untuk bisa ngecek penghitungan secara manual, tadi sudah disinggung oleh Pak Magdir, Pak Dr. Magdir, kalau manual berjenjang itu cara ceknya gimana? Kan tadi Pak Magdir mengatakan bisa juga secara diotak-atik C1-nya yang manual itu. Nah, kita selama ini dalam pilkada itu gampang karena skopnya sangat terbatas. Kita cek di C1 plano ya. Kalau sekarang dipakai C1 hasil plano. Gimana Pak Hasim itu? C hasil plano. C hasil plano kalau itu. Kan kita mestinya bisa ngecek melalui C1 hasil plano. Pertanyaan saya, kenapa yang difoto Pak Ahli? Yang difoto itu kan bukan C hasil plano. Tapi yang difoto itu kan C hasil yang lembar kecil ya Pak Hasim, betul kan? Izin majelis menjelaskan. Gimana itu? Jadi yang difoto dan diunggah di Sirekap dan kemudian ditampilkan dalam info pemilu itu C hasil yang plano. Oh di plano ya. Jadi itu sudah betul yang difoto mestinya itu. Betul. Jadi kalau begitu apakah kita Indonesia itu begitu besar, TPS-nya itu ribuan. Nah sekarang kalau kita mau ngecek C1 hasil plano, itu caranya bagaimana? Ini kan susah sekali dilakukan. Indonesia itu sangat besar sekali, banyak TPS-nya, sehingga kalau saya selama 12 tahun ini ngadili pilkada, mudah. Karena apa? Skopnya kecil, jumlah TPS-nya terbatas. Sehingga kita bisa menentukan secara akurat ini terjadi masalah. Tapi di Indonesia itu begitu luas. Kita susah sekali. Maka dibutuhkan etiket baik dari jajaran KPU penyelenggara, termasuk jajaran Bawaslu dan jajaran semua pihak.
dalam rangka untuk membangun negara Indonesia yang demokratis. Nah, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu, saya sampaikan berikutnya kepada ahli tidak hanya untuk sekarang, untuk ke depan. Supaya kita betul-betul bisa menghasilkan pemilu yang demokratis dalam arti memenuhi pasal 22 yang jujur, adil, fair, itu dengan menggunakan teknologi kayak begini, supaya tidak terjadi saling sengkarut di antara kita, tidak ada fitnah di antara kita, itu sistem yang harus dibangun bagaimana? Dan sistem sekarang itu bagaimana? Tadi saya senang sekali ada perbandingan-perbandingan, ternyata itu selisihnya juga tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi ini kita semua bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh KPU. Kita harus melihat etiket baik KPU. Karena apa? Karena persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini itu sangat berbahaya untuk keutuhan NKRI. Karena hasilnya. Nah, itu saya minta. Ya, saudara, sudah sama-sama kita saksikan tadi berlangsungnya sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Saat ini yang sedang berlangsung adalah pendalaman untuk saksi ahli atau ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, yakni Komisi Pemilihan Umum. Tadi ahli IT yang dihadirkan Profesor Masudi Wahyu Kesworo. Tadi juga perdebatan saat ahli menjelaskan Sirekap ini sempat terjadi antara tim hukum dari 01 dan 03 maupun juga pihak terkait dari 02. Ini kalau kita tadi sempat bahas juga Prof. Bayu bahwa pembahasan soal Sirekap ini sepertinya akan panjang dan tidak akan punya dampak yang terlalu signifikan. Singkat bahwa penjelasan soal Sirekap ini tidak memberi dampak signifikan bagaimana? Ya, jadi kalau kita lihat 2 hari sebelumnya, memang salah satu ahli yang dihadirkan ya oleh pemohon ya, baik paslon 01, 03 kan juga ahli IT, yang memang memperkuat keterangan ahlinya tentang dalil-dalil tentang bagaimana Sirekap itu diduga dijadikan sarana untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Dan 2 hari itu kan mau tidak mau akhirnya dibahas dan Hakim MK merasa perlu kemudian KPU untuk memberikan keterangan ya yang lebih jelas tentang bagaimana Sirekap ini dibangun. Nah, nampaknya KPU merespon itu bukan dalam bentuk keterangan KPU, tapi menghadirkan ahli IT dalam rangka untuk menerangkan bagaimana Sirekap ini dibangun, bagaimana kemudian Sirekap ini dioperasionalkan, sampai hal-hal yang memang sesuatu yang tidak bisa dinafikan adalah adanya tadi potensi tidak bisa 100% presisi data yang diupload. Nah, tapi tadi kalau kita lihat kita sudah cukup panjang ya, hampir beberapa waktu membahas Sirekap ini. Diingatkan tadi oleh hakim bahwa Sirekap ini kan sebenarnya adalah alat bantu ya. Nah, kalau kemudian ini terus kita bahas, kira-kira gitu ya, dampaknya apa nih bagi terhadap hasil rekapitulasi manual yang sudah dilakukan oleh KPU. Sebenarnya tadi yang mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat sudah menyinggung itu tentang bagaimana dampak implikasi Sirekap ini, andai kata betul ada permasalahan dan sebagainya, bagaimana dampaknya pada rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU. Nanti kan kita bahas juga lebih lanjut dalam Breaking News Kompas TV. Namun saya harus tutup dulu Breaking News Kompas TV saat ini. Nanti kita akan kembali pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan sesaat lagi akan Anda saksikan program khusus pelepasan mudik Kompas TV. Saya Radi Saputro, pamit dari Gedung MK untuk kembali nanti. Terima kasih, sampai jumpa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Ritor. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan.
Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan juga berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Indahnya silaturahmi bikin haru. Tenangkan diri dan aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Musim mudik Lebaran 2024 segera tiba. Diprediksi jumlah pemudik tahun ini akan lebih tinggi dari jumlah tahun lalu, atau naik sekitar 71,1% sebanyak 193 juta pemudik. Untuk menghadapinya, Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Selengkapnya dalam Bincang Kita, Rabu 3 April, pukul 2 siang, di Kompas TV, dipersembahkan oleh Korlantas Polri. Kompas TV mengawal perjalanan mudik Anda dengan informasi terkini dan reportase langsung dari sejumlah rute mudik Idul Fitri tahun ini. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Ikuti Mudik Gesit 2024. Live di Kompas TV. Selamat pagi saudara, hari ini Kompas TV menggelar pelepasan tim mudik Gesit 2024 untuk memberikan informasi seputar arus mudik dan juga balik Lebaran tahun ini. Ya, selain informasi seputar mudik, nanti juga ada perbincangan soal tips kesehatan mudik dan juga perawatan kendaraan. Nah, sebelum sampai ke informasi itu, kita memiliki informasi penting juga soal arus mudik, saudara. Kita akan melihat bagaimana situasi arus mudik di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, yang nampaknya sudah mulai ramai. Calon penumpang kapal mengaku pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Ya, saudara, para pemudik nampak memadati dermaga reguler untuk memasuki kapal penyeberangan menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Jumlah penumpang terpantau semakin meningkat meskipun Lebaran masih 1 pekan lagi. Menghindari kepadatan di puncak arus mudik memang saya percepat karena dari berita-berita yang beredar kan memang puncaknya tuh H-5, H-4. Makanya saya berangkat hari ini dari Bogor mau ke Lampung. Dari Garut tujuan ingin pulang ke Palembang. Ya, saya cepat-cepat pulang karena saya tidak ingin kejebak macet.
Sementara itu, saudara, polisi menemukan ratusan ranjau paku di jalur mudik tol Jakarta Cikampek dari kilometer 55 hingga kilometer 57 rest area. Dan penyisiran dilakukan jelang arus mudik lebaran, saudara. Dari penelusuran jalan sepanjang 2 km ini ditemukan ratusan ranjau paku dan benda besi lainnya. Polisi akan memperluas dan memperpanjang penyisiran di sepanjang tol wilayah Kabupaten Karawang hingga ke perbatasan Subang. Dari ujung perbatasan sampai ke rest area 57 kurang lebih kita bisa tadi mendapatkan setengah kilo ya, benda-benda logam, pecahan mur, kemudian ada paku juga, dan benda-benda yang kiranya membahayakan untuk kendaraan. Saudara, Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Selasa pagi melakukan pengecekan kelayakan kendaraan dan kesehatan para sopir. Pengecekan tersebut dilakukan petugas gabungan untuk mengantisipasi kecelakaan saat musim mudik yang diakibatkan teknis kendaraan. Petugas Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan dan kesehatan para sopir bus dan travel. Petugas melakukan pemeriksaan kendaraan bus angkutan umum dan travel yang dimulai dari fungsi pengereman, fungsi penerangan, dan fungsi kemudi. Pengecekan guna mengetahui kelayakan komponen teknis kendaraan yang akan digunakan dalam angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Kesiapan dari kendaraan bermotornya sendiri, misalkan kesiapan fisiknya, yaitu misalkan lampu ya, terus klakson, termasuk juga fisik shock breakernya, kuncup ban dan sebagainya. Dan juga kesiapan sarana pendukung keselamatan, misalkan pintu darurat, alat pemecah kaca dan sebagainya, apar, dan juga kesiapan dari si pengemudinya ya, yaitu kesiapan dari pengemudi itu meliputi dari kesehatannya si pengemudi, dan kita lakukan dengan cara melakukan tes urin dan juga melakukan pengecekan terhadap tekanan darah. Dan yang keempat itu adalah pengecekan kesiapan surat-surat dari pengemudi dan juga kendaraan bermotor, misalkan SIM. Jika dalam pemeriksaan selama arus mudik ditemukan kendaraan yang tidak layak operasi, polisi akan mengembalikan kendaraan tersebut ke perusahaan. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, menjelang arus mudik lebaran, PT KAI Daob 2 Bandung, Jawa Barat mengecek dan juga memperbaiki rel sepanjang jalur mudik. PT KAI memastikan keamanan bagi para penumpang yang hendak pulang kampung menggunakan jasa angkutan kereta api. Perbaikan rel kereta api oleh petugas PT KAI ini sebagai persiapan untuk menyambut perjalanan mudik lebaran 2024. Perbaikan tidak hanya bersifat manual, tapi juga secara otomatis dengan menggunakan logo khusus pada lintasan dan pengecekan bantalan rel sepanjang 249 km. Puluhan petugas juga disiagakan di beberapa titik rawan bencana pada lintasan rel kereta api. Berbagai upaya antara lain pencegahan bencana banjir dengan melakukan normalisasi saluran dari tumpukan sampah dan sedimen. Melakukan perbaikan prasarana di stasiun Ciamis. Perbaikan prasarana meliputi perbaikan angkatan, perbaikan lebar jalur, pemadatan jalur. Seluruh prasarana di wilayah Daob 2 Bandung harus siap dilewati sesuai dengan puncak kecepatan sesuai perjalanan grafik perjalanan kereta api. Selain itu, PT KAI Daob 2 Bandung menempatkan alat material untuk siaga arus. Salah satunya di stasiun Ciamis, di mana alat material siaga ini untuk mengantisipasi jika terjadi bencana longsor. Dede Ibin, Kompas TV, Ciamis, Jawa Barat. Kini kita pantau, saudara, bagaimana situasi di beberapa daerah untuk kesiapan mudik. Kita yang pertama akan lihat dulu teman-teman di Makassar dan juga Semarang. Sudah ada Gufran Lamataha di Makassar dan Novelia Hasanah di Semarang. Saya akan terlebih dulu ke Gufran terlebih dulu. Di Makassar, bagaimana persiapannya?
Ya, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Memang kalau di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar ini sudah mulai dipadati oleh pemudik yang akan bertolak dari Pelabuhan Kota Makassar ini dan mulai padat kawasan di pelabuhan ini sejak pagi tadi. Namun menurut otoritas Pelabuhan Makassar juga padatnya pemudik ini mulai dirasakan sejak 15 hari sebelum Lebaran, terhitung itu saudara dan juga Paskalis, mulai dari tanggal 26 Maret itu ada sekitar 700-an pemudik, terus kemudian di tanggal 29 itu mulai melonjak di 1.200 dan juga 1.400 pemudik seperti itu. Dan ini masih di ambang normal, Paskalis dan juga saudara, menurut otoritas Pelabuhan Kota Makassar. Dalam artian ini berarti masih sesuai dengan prediksi dari otoritas Pelabuhan Makassar. Kendati demikian, kelonjakan ini masih terjadi dan terus terjadi hingga hari ini pertanggal 3 April 2023. Nah, menurut data kami terbaru, yaitu kemarin saudara per 2 April 2024 itu sudah ada 4 kapal yang bertolak dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar. Ini ada KM Doroloda, terus kemudian juga ada KM Dharma Kartika, terus kemudian ada KM Dharma Kencana dan juga KM Mutiara Sentosa. Dengan rekapitulasi jumlah penumpang yang naik dan turun itu dari keempat kapal itu berkisar di 1.649 penumpang yang turun dan juga 1.561 penumpang yang naik, sehingga jumlah total pemudik hingga hari ini saudara per tanggal 2 April 2024 itu berkisar di 11.443 pemudik yang tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan jumlah ini saudara berarti naik 13% dari prediksi dan juga dari jika dibandingkan dengan total pemudik di periode yang sama tahun lalu di Lebaran Idul Fitri 2023. Nah, untuk menghadapi puncak arus mudik di Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar ini diprediksi jatuh pada tanggal 5 atau tanggal 6 April 2024. Dalam artian ini berarti berada di H-5 hingga H-5 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, tentunya untuk menghadapi puncak arus mudik ini, baik dari pihak otoritas Pelabuhan Makassar melakukan berbagai persiapan. Nah, salah satunya ini adalah PT Pelni Makassar, saudara, melakukan 15 unit armada dan juga menyiapkan 15 unit armada kapal untuk penumpang yang menuju di berbagai wilayah di Indonesia yang nantinya akan bertolak dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Kota Makassar, saudara. Nah, selain dari PT Pelni, juga tentunya pihak dari keamanan juga melakukan patroli untuk bisa mengamankan dan juga bisa memberikan rasa nyaman kepada pemudik dalam mudik kali ini. Di antaranya dari Samatpa Polres Pelabuhan Makassar ini rutin melakukan pengecekan dan juga patroli di sekitar Pelabuhan Makassar untuk bisa menghindari barang-barang atau bawaan yang berbahaya yang dibawa oleh pemudik maupun juga penumpang yang akan bertolak dari Pelabuhan Kota Makassar untuk tahun 2024 ini. Dan juga saudara, untuk tujuan pemudik kali ini masih didominasi oleh tujuan Surabaya dan Jakarta untuk kawasan Indonesia bagian barat, dan juga untuk kawasan Indonesia bagian timur ini saudara masih didominasi oleh Bau-Bau Sulawesi Tenggara, terus Maumere dan juga hingga ke Ambon di Maluku, saudara. Selain itu juga saudara, selain berbagai persiapan yang dilakukan oleh PT Pelni dan juga pihak Polres Pelabuhan Makassar, maka diharapkan proses mudik kali ini bisa berjalan aman, nyaman, dan damai, sehingga para pemudik yang bertolak dari Pelabuhan Kota Makassar ini bisa merasa aman dan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Makassar. Kita menuju ke Semarang sekarang. Novelia, ini salah satu destinasi juga untuk para pemudik. Apakah sudah mulai ramai hari ini? Ya, selamat pagi Paskalis dan juga saudara. Dari gerbang tol Kalikangkung saya melaporkan di 7 hari menjelang Lebaran,
persiapan masih terus dilakukan, Saudara. Rabu pagi ini dari gerbang tol Kali Kangkung membuka sekitar 7 exit tol gardu, 7 gardu exit tol dan 7 gardu exit gardu miring, Saudara. Dan juga untuk yang mengarah yang ke Jakarta akan dibuka 5 gardu utama entrance, Saudara. Hingga saat ini diperkirakan dari PT Jasa Marga Tol Semarang Batang akan mengalami kenaikan, Saudara, pemudik di tahun 2024 ini dari tahun sebelumnya sekitar 4,4%, atau pada hari ini 7 hari menjelang Lebaran sekitar 460.000 kendaraan akan melewati gerbang tol Kali Kangkung. Gerbang tol Kali Kangkung sendiri merupakan gerbang tol yang rawan akan kepadatan dan juga kemacetan karena merupakan titik akhir yang menuju dari barat menuju ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Merupakan gerbang tol Kali Kangkung merupakan titik utamanya, Saudara. Untuk mengantisipasi kemacetan di gerbang tol Kali Kangkung, dari PT Jasa Marga Tol Semarang Batang juga akan mengoptimalkan 10 gardu utama dan juga 7 gardu miring, Saudara, bersama dengan 20 mobile rider saat hari puncaknya arus mudik atau sekitar 6 April nanti, Saudara. Untuk saat ini, tepatnya hari Rabu dari pukul 5 hingga tanggal 5 April, hari Jumat hingga pukul 5 pagi, akan diberlakukan diskon tarif tol sebesar 20% dari tol Cikampek menuju tol Kali Kangkung. Paskalis. Baik, terima kasih Novelia Sana melaporkan dari tol Kali Kangkung, dan sebelumnya juga ada Gurpran Mata dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita pantau lagi di daerah lain. Tadi kita udah lihat di Makassar dan juga Semarang, kini kita akan terbang melihat di Medan dan juga Surabaya. Di Medan akan ada Jenny Sihombing dan juga di Surabaya ada Via Irmar. Saya akan terlebih dulu ke Jenny Sihombing di Medan, tapi kita akan menuju ke Surabaya terlebih dulu saja, Saudara, untuk melihat persiapan di sana. Via Irmar, bagaimana di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, sudah ada pergerakan yang cukup tinggi kah di Stasiun Gubeng, Via? Baik, Paskalis dan juga Saudara, kalau kita melihat bagaimana okupansi penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan transportasi di beberapa stasiun di wilayah KAI Daob 8 Surabaya, khususnya di Stasiun Gubeng, sejak tadi pagi ketika kami tiba sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, ini memang sudah mulai ramai. Rata-rata mereka akan melakukan perjalanan jarak jauh menuju ke Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta. Kemudian untuk wilayah Jawa Timur sendiri rata-rata mereka akan mudik ke arah Jember dan juga Banyuwangi. Memang kalau kita melihat data dari penjualan tiket untuk arus mudik Lebaran yang sudah bisa dipesan sejak tanggal 31 Maret 2024 kemarin, ini ada sekitar lebih dari 270.000 tiket yang sudah terjual, di mana 50.000 diantaranya ini memilih berangkat dari Stasiun Gubeng. Kemudian ada 41.000 calon penumpang yang akan mudik melalui Stasiun Pasar Turi dan 25.000 calon penumpang yang akan berangkat mudik dari Stasiun Malang dan juga beberapa stasiun lainnya yang berada di wilayah KAI Daob 8 Surabaya. Memang pergerakan atau aktivitas mudik yang dilakukan oleh calon penumpang kereta api sudah mulai terlihat sejak hari Minggu kemarin hingga saat ini. Tercatat dari data yang kami terima dari Humas KAI Daob 8 Surabaya, ini sudah lebih dari 25.000 penumpang yang melakukan perjalanan mudik dari Stasiun Gubeng, yaitu ada sekitar lebih dari 4.000. Begitu juga Pasar Turi juga ada sekitar lebih dari 4.000 penumpang, dan juga dari Stasiun Malang yang jumlahnya yaitu lebih dari 2.000 penumpang. Tentu angka ini akan terus melonjak, akan terus mengalami peningkatan hingga nanti H-1 Lebaran, yaitu sekitar tanggal 9 April 2024. Prediksi puncak mudik di Stasiun Gubeng dan juga Stasiun Pasar Turi sendiri akan terjadi pada tanggal 5 hingga tanggal 9 April 2024. Ini dilihat dari jumlah pemesanan tiket yang jumlahnya tertinggi di tanggal-tanggal tersebut, di mana rata-rata ada sekitar lebih dari 7.200 calon penumpang yang akan berangkat per harinya. Tentu selain
melakukan berbagai persiapan sebelum melakukan mudik. Saat tiba di stasiun Gubeng sendiri, para calon penumpang ini dihimbau untuk memperhatikan barang bawaan mereka, termasuk juga berat dari barang bawaan mereka yang nantinya akan dibawa ke dalam gerbong kereta, di mana berat maksimal itu adalah sekitar 20 kg dengan volume 100 desimeter kubik. Dan jumlah barang bawaan yang dibawa yaitu maksimal 4 barang. Karena nanti kalau misalnya lebih dari ketentuan tersebut, lebih dari 20 kg, lebih dari 4 barang yang dibawa, akan dikenakan sanksi berupa biaya sebesar Rp10.000 per kilogramnya untuk kelas eksekutif, kemudian Rp6.000 per kilogram untuk kelas bisnis, dan juga Rp2.000 per kilogramnya untuk kelas ekonomi. Dan dari KAI Daup 8 Surabaya juga menghimbau bagi masyarakat yang membawa atau akan membawa barang dengan ukuran lebih dari 200 desimeter kubik, ini tidak akan diperkenankan masuk ke gerbong kereta dan disarankan untuk menggunakan jasa ekspedisi. Sehingga diharapkan seluruh calon penumpang ini bisa mengetahui himbauan ini dan bisa mengantisipasi sejak awal sebelum mereka berangkat ke stasiun Gubeng Surabaya. Paskalis. Oke, ini perlu dicatat ya, apalagi biasanya pemudik bawa barangnya banyak untuk oleh-oleh di kampung halaman. Terima kasih via Irmar dari stasiun Gubeng. Kita menuju Medan, sudah ada Jenny Sihombing di sana. Jadi bagaimana kalau di Medan persiapan untuk mudiknya? Ya baik, Paskalis dan saudara, ada dari data yang berhasil kami himpun ada sebanyak 60 titik kemacetan yang tersebar di wilayah Sumatera Utara, seperti Medan, Tanjung Balai, Balikpapan, kemudian juga Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan masih banyak lagi. Dan untuk mengantisipasi kemacetan yang nantinya diperkirakan sudah dibuka nantinya akan dibuka pula tol Sinaksak Kabupaten Simalungun yang akan terhubung dengan seluruh tol Trans Sumut, dan hingga saat ini sudah ada 12 ruas tol yang dibuka secara permanen. Dan saudara, mulai sejak pagi dan juga hingga siang ini, seperti di tempat saya melaporkan, yakni di tol Medan Binjai, arus lalu lintas masih terpantau lancar dan juga normal. Namun diperkirakan pada H-5 dan juga H+5 hari raya Idul Fitri nanti, jumlah pengendara akan mengalami peningkatan sebanyak 10%, yakni sekitar 20 hingga 21 ribu pengendara. Dan untuk mengantisipasi jumlah peningkatan kendaraan nanti pada H-5 dan juga H+5 di sini, nantinya akan dikerahkan sebanyak 129 personel layanan baik lalu lintas dan juga maupun transaksi, serta 8 armada kendaraan untuk mengamankan dan juga melayani para pengendara di tol ini sendiri. Dan dihimbau pula kepada seluruh masyarakat selama musim mudik nanti agar seluruh masyarakat dapat tetap mematuhi rambu lalu lintas, memastikan keamanan kendaraan, kemudian juga memastikan saldo e-tol tercukupi dan tetap mengutamakan keselamatan selama musim mudik berlangsung. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Jenny Sihombing melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya juga ada via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur, dan tadi ada dari Semarang dan Makassar. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali. Ya, saudara, di segmen selanjutnya akan hadir persiapan para jurnalis Kompas TV sebelum bertugas di mudik gesit. Jadi tetaplah bersama kami di Kompas TV. Serangan double tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip flu dan batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Optimalkan kemajuan 50% tubuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik.
Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon. Dengan kulot asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Apa ya kata mereka? Ini ya Indomie Rawon Pedas Mercon. Wanginya rawon banget. Gurih rempahnya mantep. Kuahnya ngaldu daging gitu. Pasti pakai kuah nih. Pedas juga ya? Kriuknya kayak telur asin ya. Ini rawon basi. Asli. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon. Kuahnya ngaldu, enak pol. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Dukung pertumbuhan nyata. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Mudik menjadi salah satu tradisi orang Indonesia untuk merayakan hari Lebaran di kampung halaman agar bisa berkumpul bersama keluarga besar. Tradisi tahunan ini cukup banyak menguras energi karena perjalanan mudik biasanya ditempuh dalam waktu yang cukup panjang dan kondisi lalu lintas yang mengalami kemacetan. Pemudik seringkali merasa kelelahan dan dehidrasi karena mayoritas pemudik masih menjalani ibadah puasa dan juga kondisi cuaca yang tak menentu. Sangat penting bagi para pemudik untuk memastikan kondisi tubuh tetap fit selama di perjalanan, terutama mereka yang mudik menggunakan jalur darat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, setelah ini, Dr. Santi dari perusahaan Kompas Gramedia akan menjelaskan tips apa saja yang bisa dilakukan para pemudik agar menjaga kebugaran tubuh selama dalam perjalanan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam pelepasan mudik gesit 2024. Lalu bagaimana mempersiapkan agar stamina kita tetap fit selama perjalanan mudik Lebaran 2024 ini? Langsung saja kita bahas bersama dengan narasumber saya. Di studio sudah ada Dr. Santi dari Kompas Gramedia Medical Center. Selamat pagi Dok, kita ketemu lagi.
Selamat pagi Disti. Kabar baik ya dokter ya? Kabar baik selalu. Ya dokter, ini kalau kita melihat kan sebentar lagi ya dokter ya, 7 hari lagi menjelang lebaran. Biasanya nih menjelang lebaran sudah banyak warga begitu ya yang kemudian mempersiapkan perjalanan mudik. Biasanya yang disiapkan adalah bagaimana oleh-oleh ya kan dari Jakarta untuk mereka saudara-saudara di kampung halaman. Kemudian juga dipersiapkan kendaraan, tapi terkadang lupa yang dipersiapkan juga adalah bagaimana kesehatan kita untuk perjalanan mudik ya dok ya? Iya, seringkali yang dipermasalahkan itu cuma mobilnya, bensinnya, olinya, air radiatornya, air wipernya gitu. Tapi manusia yang nyetirnya, manusia yang penumpangnya sering terlupakan. Padahal esensinya kan bukan mobilnya saja, tapi manusianya juga. Gitu. Jadi yang harus dipersiapkan tidak hanya kendaraan, kemudian juga uang angpaunya juga jangan lupa, kemudian juga oleh-olehnya, tapi juga kemudian kesehatan bagi pengemudi dan juga anggota keluarga yang melakukan perjalanan mudik ya dok ya? Iya betul. Nah, apa sebenarnya yang harus dipersiapkan? Pertama dulu dok, untuk keluarga yang melakukan perjalanan mudik, untuk menggunakan kendaraan pribadi dulu deh dok. Apa yang harus dipersiapkan khususnya untuk pengemudinya ya dok ya? Untuk pengemudinya sebaiknya berada dalam keadaan yang prima. Dalam arti secara umum kesehatannya baik dan cukup tidur, makan cukup, tidur cukup. Nah keadaan ini bisa dicapai sebelum hari H-nya dipersiapkan. Nggak bisa mendadak langsung prima kan. Nah caranya kita cek dulu kesehatan-kesehatan. Angka-angka yang perlu itu yang paling gampang tensi, gula darah gitu kan. Nah lain-lainnya kalau memang punya penyakit-penyakit tertentu, itu penyakit yang obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut. Misalnya saya ada sakit jantung atau ada darah tinggi. Obat-obatannya itu dikonsumsi dan sebaiknya konsultasi ke dokter untuk menganalisa ini keadaannya cukup fit atau tidak untuk mengendarai terutama pada jarak jauh. Kemudian jangan lupa juga menjelang hari keberangkatan, tidak cuma 1 hari tapi beberapa hari sebelum hari keberangkatan, cukup tidur. Ini nih susah banget karena kan udah sibuk ya mempersiapkan oleh-oleh, tadi Disti bilang udah kan. siapin oleh-olehnya, belum baju, nastarnya ya kan udah disiapin dari Jakarta. Jadi memang membutuhkan pembagian waktu yang ketat supaya tidak mengorbankan waktu untuk tidur. Karena tidur yang kurang pada beberapa hari sebelum hari H itu akan menjadi hutang tidur yang meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya microsleep, ketiduran gitu. Dan itu fatal kalau dilakukan di jalan tol gitu. Dan tidak hanya membahayakan diri kita dan mobil kita dan isinya, tapi juga orang lain. Biasanya harus mempersiapkan diri untuk perjalanan mudik untuk si pengemudi itu biasanya berapa hari dok? Kan harus cek tensi dulu, kemudian juga harus tes gula darah dulu kalau perlu, dipersiapkan juga obat-obat yang memang harus disiapkan begitu ya dok. Termasuk juga tadi Anda mengatakan dok harus cukup tidur dulu nih, harus cukup istirahat dulu sebelum mengemudi untuk melakukan perjalanan mudik. Iya. Berapa hari dok biasanya dipersiapkan? Kalau dihitung harinya eksak berapa hari agak sulit karena kesehatan orang kan berbeda-beda. Pada umumnya orang yang bugar itu lebih cepat mengadaptasi untuk beraktivitas, nyetir dan sebagainya yang dibutuhkan dalam tanda kutip lembur gitu. Kan kalau kita nyetir sepanjang hari itu kan hitungannya seperti lembur gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak punya kebugaran yang cukup, diperlukan waktu yang lebih lama. Nah, kebugaran ini sama seperti kesehatan dasar kita itu nggak bisa mendadak sebetulnya. Itu berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun kalau kita menjaga tubuh kita dengan baik baru terbentuk kebugaran gitu. Tapi setidaknya ya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sebelumnya udah mulailah pola makannya, pola hidupnya diperbaiki, makannya yang benar. Terus kalau misalnya buka puasa dan sahur, cobalah pemilihan jenis makanan yang benar, mencukupi kebutuhan cairan dan tidur. Jangan lupa tidur itu seringkali di zaman sekarang itu dikorbankan gitu. Yang lainnya bisa tidak dikorbankan, tapi tidur seringkali dikorbankan untuk mengerjakan hal-hal yang lainnya. Ini umum banget ini. Jadi benar-benar istirahat yang cukup, tidur begitu ya dok ya? 8 jam? Tidur
berbeda-beda pada setiap orang gitu. Ada yang membutuhkan 7 jam, ada yang 8, ada yang 9, ada juga yang di bawah 7 jam, ada yang di atas 9 jam. Tapi pada umumnya sebagian besar manusia dewasa itu butuh 7 sampai 9 jam. Oke, jadi dipastikan ketika sebelum Anda mengemudikan kendaraan untuk perjalanan mudik, Anda harus istirahat tidur 7 sampai 9 jam dulu ya, begitu ya, Dok ya. Iya. Apalagi nanti di perjalanan mudik biasanya macet tuh, Dok. Nah, ini tadi kita sudah membahas soal bagaimana yang mengemudi gitu kan untuk kendaraan pribadi. Lalu bagaimana kalau anggota keluarga ini sudah punya anak, masih bayi, balita. Ini kan biasanya suka masuk angin atau apa yang harus dipersiapkan, Dok, selama perjalanan mudik? Juga biasanya kalau balita kan suka cranky gitu, Dok, kalau misalkan di dalam mobil, apalagi di dalam keadaan macet begitu, Dok. Iya, untuk tips untuk keluarga yang membawa anak kecil, terutama balita. Kalau bayi masih nggak terlalu cranky ya, kalau balita agak tantangannya lebih berat. Itu berusahalah untuk mengikuti rutinitas si anak ini sebelum melakukan perjalanan sedekat mungkin dengan ketika kita jalan. Maksudnya gini, kalau dia biasa makan pagi jam 7 misalnya, maka ketika dibawa dalam perjalanan usahakan jam 7 makan. Misalnya di jam 12 makan, usahakan dia jam 12 makan. Jadi mengikuti rutinitas yang biasanya. Kemudian buat suasana yang menyenangkan, kalau perlu bawa beberapa mainan yang dia sukai, bawa musik atau permainan-permainan sederhana yang bisa dilakukan bersama dengan anggota keluarga yang ada di dalam mobil. Nah, kalau biasanya kan suka mabuk perjalanan itu bagaimana, Dok? Nah, untuk anak-anak, dan ini berlaku juga untuk orang dewasa yang suka mabuk perjalanan, itu tipsnya adalah duduk di tempat yang menghadap ke arah tujuan. Jadi kalau kita misalnya berjalan ke arah depan, kita menghadap ke depan gitu. Jadi jangan nyamping, kan anak kecil kan suka duduk di nyamping gitu, ngeliat jendela gitu kan. Nah, usahakan menghadap ke depan, kemudian menatap sesuatu yang jauh, yang relatif tidak bergerak. Jadi kalau kita ngelihat pohon kan gerak-gerak gitu kan. Kalau kita ke depan menatap horizon itu lebih rendah kemungkinan kena mabuk. Kemudian jangan lupa sebelum pergi, selama perjalanan dan sesudah pergi mendekati tujuan itu jangan mengisi perut terlalu penuh. Oh, oke. Jadi tapi jangan kosong juga. Pas-pasan aja, asal terisi dan makanannya jangan yang terlalu pedas, jangan yang terlalu berminyak. Oke, jadi harus pola makan juga diatur begitu ya, mulai dari sebelum perjalanan mudik sampai kemudian juga ketika untuk tiba di tujuan, dan juga pasti harus juga tidak boleh kurang istirahat begitu ya. Terima kasih Dr. Santi telah bergabung bersama kami dan juga tips dan juga triknya bagaimana sehat dan juga bugar selama perjalanan mudik, saudara. Saudara, informasi lainnya akan hadir di pelepasan Mudik Gesit 2024. Jadi tetaplah bersama kami di Kompas TV. Serangan double tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip flu dan batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kebaikan sederhana itu sangat berarti. Ditemani Indomie goreng kebuli baru yang kaya rasa, nikmat melimpah. Bikin Ramadan makin terasa. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Sumber energi kehidupan
kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan Marjan. Tim Paskibra SMA Negeri 5 Karawang siap menampilkan variasi. Istirahat di tempat. Variasi rumah kita. Siap. Mulai. Sebuah kisah. Cita-cita baru akan kita mulai. Tentang sebuah tempat sewa impian. Hey ladies and gentlemen, lihatlah sebuah persembahan dari kami tentang makna Paskibra yang akan selalu menjadi rumah kita, rumah tempat kita bercerita, rumah yang kita sebut Paskibra. Karena Paskibra bukan sekedar ekstrakurikuler, bukan sekedar organisasi, tetapi tempat di mana sebuah asa tercipta. Asa mulia. Tempat di mana impian itu dimulai. Mimpi, mimpi. Dan harapan ada nyata dan tercipta. Mimpi itu kini perlahan menjadi kenyataan lewat rumah tempat kita dibesarkan dari tetesan keringat hingga perihnya air mata perjuangan di dalamnya tak mengenal lelah dan tidak mengenal putus asa. Karena asa, cinta, mulia ada di rumah kita. Bahagia. Selesai. Siap. Tak? Tim Paskibra SMA Negeri 5 Karawang telah menampilkan variasi. Hormat, tak? Tegas, tak? Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari SMA 5 Karawang, Jawa Barat. Jauh-jauh lo ya. Reza, kalau kita kayak gitu udah nggak bisa, engsel lu tuh udah nggak kuat ya.
Nggak bisa. Tenang. Udah. Siap. Turun aja Nggak usah, dulu nggak ya kan. Masalah perform keren banget. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol. Karena ada kaitannya dengan tema kita hari ini, pelepasan tim mudik Gesit 2024. Bagaimana banyak sekali teman-teman dari jurnalis Kompas TV, yang udah reporter, siap kameramen sudah siap-siap untuk ke sejumlah lokasi di selatan Pulau Jawa, di utara, Bakauheni, di Lampung. Ingin apa? Ingin jalan-jalan? Enggak dong. Ingin memberikan informasi seputar arus mudik dan juga arus balik 2024. Buat pemirsa Kompas TV di Mudik Gesit 2024. Betul. Tapi Reza, buat lebih lengkapnya nih, kira-kira kan kita tinggal berapa ngitung 2-3 hari kali ya untuk menuju puncak mudik yang betul, diprediksi tanggal 5 ini. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih Reza. Boleh. Spesial banget karena Kompas TV hari ini sudah kehadiran 2 orang yang kita langsung panggil aja kali ya. Boleh dong, udah siap soalnya di belakang kameramen kita ya. Nah, saya akan panggil yang pertama, ada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pak Budi, kita akan panggilkan. Dan selamat pagi Pak Budi. Oke, Pak Budi nggak sendiri loh Reza. Kenapa? Nah, ada satu lagi, ada Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Baharudin Muhammadsyah. Pak Baharudin silahkan menemani. Boleh, oke. Pak Budi apa kabar? Apa kabar? Terima kasih sudah hadir kembali, setia selalu setiap tahun ada di Kompas TV. Iya dong. Pak Baharudin juga terima kasih sudah hadir Pak. Terima kasih Pak Baharudin. Oke. Saya Reza, namanya sama, Muhammad Syah Reza. Jangan nyama-nyamain, Pak Baharudin juga nggak mau disalah-samain ya. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin, ini kan kita Kompas TV mau ingin pelepasan tim mudik. Mungkin Pak Budi juga udah banyak nih saya lihat di kanal YouTube belakangan ini pelepasan mudik untuk sejumlah media di Indonesia begitu. Nah, hari ini Kompas TV yaitu pelepasan tim mudik Gesit Pak 2024, temanya mudik Gesit. Ya, dan ini pelepasan apa sih sebenarnya, karena memang diprediksi ada 193 juta orang hari ini di tahun 2024 yang akan mudik. Persiapan dari Kementerian Perhubungan seperti apa Pak? Saya mau komentar ini dulu. Boleh Asik nih kalau Pak Menteri komentar udah pasti viral. Yang mau ditunjuk itu KG ya, Kompas Gramedia ya. Nah, oh, itu silakan persepsi pemirsa aja Pak. Tepuk tangan dong buat Kompas Gramedia. Tuh dia ya. Ya. Yang paling kenceng Ibu Rosi Pak, tepuk tangannya Pak. Ya, kita memang melakukan persiapan lebih awal. Ya. Makanya kita melakukan survei. Survei itu didampingi oleh pihak-pihak yang kompeten, diantaranya BPS sama Menkominfo. Oke. Ya. Dan juga teman-teman profesional lah ya. Jadi 193 itu bukan nakut-nakuti, it's really akan terjadi. Oke. Dan mudiknya tuh termasuk juga mudik aglomerasi. Iya. Jadi kalau mau ke Nenek ya di Bogor, itu termasuk mudik. Atau yang dari Jogja mau ke Klaten itu mudik gitu. Oke. Iya kan? Betul. Ada tekanan lalu lintas. Nah, lalu karena besarnya saya lapor dong sama Pak Presiden. Pak Presiden, ini 190 juta. Wah, banyak banget gitu. Gimana dong caranya? Makanya Pak Presiden mengeluarkan mudik lebih awal. Oke. Nah, ini masih ada 3 hari. Iya. Tadi saya ngomong dengan kereta api, masih ada loh tiketnya 3 hari ini. Oh ya Pak? Masih ada. Padahal teman-teman saya nge-war nggak dapat loh Pak. Iya, pasti -3 sama -4. Nah, berarti kalau 3 hari ini masih ada gitu. Oke. Ya. Jadi masih yang kalau buat nge-war kereta bisa ya Pak ya? Itu anjuran pertama yang harus penting itu ya. Dan kita dengan polisi, dengan juga PU, BUMN yang pengelola operator, kompaknya top. Luar biasa. Iya, luar biasa. Kayak Paskibra tadi Pak, kompak banget kan? Oh iya. Nggak cuma sama dengan itu. Nggak cuma Paskibra Pak, tapi nanti tim jurnalis Kompas TV juga kompak Gesit ingin melaporkan sejumlah informasi arus mudik 2024. Kalau gitu saya juga pengen tanya sama pihak Korlantas Polri, Pak Dirkamsel, Pak Baharudin. Pak, ini ada rekayasa lalu lintas kah yang nantinya akan diberlakukan? Karena banyak Pak, saudara-saudara saya udah info, nih plat nomor jangan lupa ganjil apa genap. Nanti kena etli apa enggak? Nah itu gimana tuh Pak? Apa yang udah dipersiapkan? Mohon izin Bapak Menteri. Misalnya kini adalah Halo? Jangan Pak, pakai mic saja. Oke. Bahwa kita pahami bersama bahwa kegiatan mudik Lebaran ini adalah kegiatan yang luar biasa. Yang harus kita sikapi bukan hal yang biasa-biasa saja.
Tadi Bapak Menteri menyampaikan bahwa peningkatannya kurang lebih 36,6%, yaitu dari 123 juta menjadi 193 juta ini. Ini ada peningkatan yang luar biasa. Makanya semuanya harus dipersiapkan dari perencanaan, nanti pengoperasional sampai pada pengakhirannya nanti seperti apa. Ini jangan sampai ini menjadi suatu permasalahan. Nah, kami semuanya sudah melaksanakan koordinasi dalam hal itu. Ada kegiatan nanti pola-pola yang akan diterapkan, yaitu ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap. Ini tentunya nanti kita insidentil, lihat perkembangan yang dinamis, selalu dinamis ada di situ. Ini tahun ini adalah peningkatan yang luar biasa, di mana di situ nanti ada menggunakan moda kereta api, di sini yang paling tinggi, terus menggunakan moda bis, terus kendaraan pribadi, terus kendaraan roda 2. Nah, kami juga menghimbau kepada para pemudik semuanya melihat angka kecelakaan ini. Angka kecelakaan itu didominasi oleh kendaraan roda 2. Mohon ini gunakan arus-arus mudik yang ada fasilitas gratis. Tadi Bapak Menteri nyampaikan bahwasanya ada mudik gratis, itu manfaatkan. Dan mudik adalah untuk mendahului dari prediksi-prediksi kepadatan tersebut. Itu terus. Oke, nah Pak Budi, tapi kan itu tadi sudah ada beberapa skema yang akan disiapkan nih Pak. Tadi ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap yang mungkin insidentil akan dilakukan. Kalau pembatasan kendaraan operasional itu juga akan jadi opsi nggak Pak selama masa mudik nanti? Ya, memang kita punya anjuran ya, kalau bisa ya naik kendaraan umum, ya antar kota, ada bis, ada kereta api dan sebagainya. Nah kalau apa yang dilakukan sekarang kan dari riset nomor 1 kereta api itu preferensi ya. Tapi kereta api memang dibatasi karena memang jumlahnya. Tapi kalau kendaraan pribadi dan motor dia punya sendiri. Jadi tidak mungkin atau harus ada upaya persuasi supaya itu dibatasi. Terutama motor. Motor itu bahaya loh. 70% kecelakaan itu karena motor. Oke. Nah oleh karenanya dalam manajemen mudik kali ini kita memang kita highlight itu yang mobil pribadi dan yang kereta api, yang kendaraan bermotor dengan angkutan umum antar kota dan lalu motor. Kita berikan mudik gratis. Ada di darat, ada kereta api, ada laut, sehingga mereka bisa bawa mobilnya, motornya. Ya. Ini masih bisa nggak Pak, kalau misalnya masyarakat nih, wah kayaknya iya deh lebih enakan saya mudik gratis nih, masih ada kesempatannya nggak Pak sekarang? Mudik gratis masih ada, yang orang ya untuk kereta api dan bus ya. Tetapi yang berikut motor itu ada di laut masih ada. Jadi dari Jakarta sampai Semarang kan lumayan, ya. Dari Semarang nanti tinggal mau ke kemana, ke Gerobokan, udah deket gitu segala macam. Jadi kapal ini favorit juga dan menggembirakan kan. Mereka selama mudik malah bisa karaoke, bisa nonton musik dan sebagainya. Jadi bersenang-senang di kapal ya Pak ya, karena sekalian wisata sama keluarga. Betul, dan yang pasti adalah jaga kondisi fisik kita ya Pak ya, karena perjalanan ini juga tidak hanya menempuh 1 hingga 2 jam, bahkan bisa lebih begitu. Kita berharap bahwa perjalanan mudik di tahun 2024 ini bisa berjalan aman dan juga lancar. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, Pak Budi, dan juga Pak Dirkamsel Korlantas Polri, Pak Baharudin Muhammadsyah telah hadir di sini. Tapi nanti kita, Riri, Pak Budi dan juga Pak Dirkamsel juga masih akan ada di sini. Kita nanti akan bersama-sama melepas puluhan jurnalis, baik itu reporter, kameramen dari tim Mudik Gesit 2024 Kompas TV yang nantinya akan berangkat ke sejumlah titik di wilayah kemacetan, mungkin di Nagrek juga akan berangkat, di Lampung, di Bakahuni, di sejumlah lokasi untuk memberikan informasi soal perjalanan arus mudik 2024 usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami.
Wah, serangan double tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip flu dan batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Buat puasa seharian. Hey guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Babak semifinal DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Big Match. Akhir kekalahan hingga kini, punggawa Bayer Leverkusen bersama pelatih Xabi Alonso dengan permainan menyerangnya bersiap melaju ke babak final saat menjamu Fortuna Düsseldorf bersama sang kreator Ao Tanaka yang bertekad membawa timnya ke final. Bayer Leverkusen versus Fortuna Düsseldorf, Kamis 4 April pukul 1:30 dini hari, live di Kompas TV. Raih kemuliaan, sambut kemenangan, nikmati perjalanan visual yang dramatis saat Anda menyimak berbagai fakta dan kisah unik yang tak pernah tersebar sebelumnya tentang situs suci kiblat pertama umat Islam dari orang-orang yang mengabdikan diri di Masjidil Aqsa, Palestina. One Night in Al-Aqsa, Sabtu dan Minggu 13 dan 14 April pukul 10 malam di Kompas TV. Teman Hari Raya. Raih kemuliaan, sambut kemenangan. Jalani hari dengan siraman rohani penyejuk hati. Siddiq itu adalah sifat Nabi. Nggak usah khawatir, Allah dan malaikatnya akan bantu buat orang-orang yang istiqomah. Hikmat dengan berbagai solusi untuk memaksimalkan hari yang fitri. Sumber yang bikin kita tenang. Kalam Hati spesial Idul Fitri, Rabu 10 April pukul 2 siang di Kompas TV. Teman Hari Raya. Kompas TV siap memandu perjalanan mudik Idul Fitri Anda. Mayoritas dari pemudik ini akan menggunakan transportasi umum. Dengan reportase langsung dari titik-titik kepadatan arus mudik. Himbauan kepada para calon pemudik untuk mempersiapkan dari segi fisik maupun segi transportasi dari kendaraannya. Pastikan kelancaran perjalanan Anda untuk silaturahim lebih bermakna. Ikuti Mudik Gesit 2024 dalam program-program berikut di Kompas TV.
masih bersama di pelepasan mudik Gesip 2024. Semangat dong teman-teman. Reporter dan juga kameramen Kompas TV. Rame banget di sini ya. Nah, setiap tahunnya selalu ada yang baru. Buat teman-teman yang berangkat mudik ke wilayah Pulau Jawa, bahkan Sumatera dan sekitarnya untuk memberikan informasi seputar arus mudik dan juga arus balik 2024. Saya mau tanya dulu nih sama Triksi. Triksi, tugasnya kemana hari ini? Aku ke Cikatama. Cikatama Utara. Ini tahun pertama atau udah tahun-tahun sebelumnya sudah berangkat? Udah pernah berangkat 2 tahun yang lalu di Cikatama dan hari ini ke Cikatama lagi. Oh, udah hafal tuh ya jalan-jalan nanti ya? Apa luar kepala? Boleh ya. Buka-buka catatan nama ya. Oke. Tapi ya Reza ya, kalau Triksi udah 2 kali kan? Ya. Masih single nggak ada yang ditinggal, nggak apa-apa. Betul. Nih, kalau yang senyumnya kurang lebar, ada yang ditinggal di rumah. Siapa sih yang ditinggal? Pengantin baru lagi. Katanya baru 5 bulan lagi bisikannya. Ya ampun, lagi anget-angetnya disuruh pergi. Coba sini, Dik Valen. Iya. Jadi baru menikah nih, berapa bulan? Baru kemarin genep 5 bulan ya. Ya ampun, jadi kasihan. Dari tadi udah curhat soalnya. Oh gitu. Kenapa ya saya dipilih jadi Kita tanya aja dulu. Gimana? Udah pesen belum buat masnya di rumah? Iya udah, yang pertama kalau nanti nggak ada yang masakin jangan sedih, bisa bisa order online. Bagus, gitu kan. Emang selama ini masak di rumah nggak juga kan? Kalau libur aja sih. Ya maulah oseng tempe. Oh iya, sekarang warteg ya. Ya menu warteg. Kalau makan tinggal pesen online. Lalu apa lagi? Terus ya sekarang bobo sendiri dulu. Kasian, Terus sama yang penting aku nanti tetap ngabarin pasti. Cuma kalau misalnya chat aku nggak masuk berarti sinyal lagi susah karena aku di Pelabuhan Merak. Alasannya bisa aja. Bisa. Padahal. Jadi berapa hari sih tugas ini? Sebenarnya kalau tugasnya 14 hari. Tapi ada isu-isu mau diperpanjang gitu kan. Nah loh. Jadi kelihatannya ini sidang MK harus seru ya supaya nanti kalau breaking news. Nah, 14 hari ninggal masnya di rumah. Boleh dong pesan buat Mas. Mas Niko, Mas Niko, pokoknya sehat-sehat, jangan khawatir. Malah harusnya Mas Niko, Valen, kamu yang harus khawatir dia ditinggal sendiri di rumah. Jangan khawatir karena di Pelabuhan Merak teman-temannya asik semua. Yang jelas tetap harus komunikasi. Kalau misalnya nanti aku telat ngabarin dimaklumin aja karena mungkin sinyalnya agak error. Tapi tenang aja, aku menganut prinsip kesetiaan. Ini pesannya lebih ke buat diri sendiri ya, bukan buat pasangan ya. Oke, banyak sekali cerita-cerita di balik perjalanan teman-teman dari reporter dan juga kameramen 14 hari lamanya ingin memberikan informasi terbaru untuk Anda seputar arus mudik dan juga arus balik 2024. Kita berharap bahwa teman-teman di sini semua sehat, semangat ketika memberikan laporan langsung, dan yang pasti adalah kita semua bisa berbahagia dan berkumpul bersama dengan keluarga tercinta di kampung halaman. Iya. Nah, senang banget nih karena hari ini karena sudah mulai kerja untuk 14 hari ke depan, mudah-mudahan gak diperpanjang ya Valen ya. Nah, kita sekalian mau menyematkan fest nih sebagai tanda peresmian kalau teman-teman sudah siap untuk melaporkan kondisi jalan di titik-titik mudik. Jadi kita akan langsung memanggilkan teman-teman yang akan berangkat, yang akan dipasangkan fest oleh BOD Kompas TV. Kebetulan nggak usah dipanggilin, karena udah berada di samping kita semua. Oh gitu, benar juga. Jadi kita yang minggir aja ya. Yang kita panggil adalah orang yang akan memasangkan. Benar, oke. Jadi silakan maju, saya akan panggil. Boleh. Selain ada tadi sudah ada Pak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, dan juga Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Baharudin Muhammad Syah, juga akan ditemani oleh CEO KG Media Bapak Andi Budiman. Kita langsung panggil saja Reza, Pak Budi, lalu juga Pak Baharudin, lalu Mas Andi dan juga Ibu Rochana Silalahi tentunya yang akan selalu setia mendampingi anak-anaknya yang bertugas selama 14 hari. Kami persilakan untuk face-nya sebelum nantinya Pak Budi terus juga Pak Baharudin memberikan. Dari Pak Budi dulu ya berarti ya, silakan Mbak boleh di. Ini secara simbolis karena banyak sekali teman-teman reporter dan juga kameramen nantinya akan berangkat hari ini untuk memberikan informasi kepada seluruh pemirsa Kompas TV. Kami persilahkan untuk Pak Budi memasangkan first. Saya bantu Pak pegang mic-nya. Pak Baharudin saya pegangin mic-nya, boleh, terima kasih, boleh dipasangkan Pak. Ini adalah
simbolis dari pelepasan tim mudik gesit 2024. Yang artinya adalah teman-teman jurnalis dari Kompas TV selalu gesit untuk memberikan informasi dari seluruh penjuru negeri di Indonesia soal arus mudik dan juga arus balik 2024. ini yang paling susah Valen, kayaknya dia nggak ikhlas jalannya sih, ya kan? Baru nih, benar Pak, itu udah baru 5 bulan nikah tuh, face-nya nyangkut loh, dia doang Reza yang face-nya nyangkut. Kayaknya ini emang, Bu, lihat tuh Bu, Valen nggak ikhlas Bu. Mas Iko, coba lihat Mas Iko. Nyangkut face-nya. Oke, Reza, jadi ini kan memang yang dipasangkan cuma 4 teman-teman kita ya. Betul. Tapi ada 30 teman-teman yang lain juga nantinya akan bersama-sama membagikan informasi dan juga kabar ke pemirsa Kompas TV semua. Oke, akhirnya kebuka. Jadi nih Valen meskipun face-nya lama tapi tetap jalan ya. Bukan berarti buat kamu Ibu, tinggal di Jakarta. Pak Budi boleh berdiri di samping kita berdua. Dan Pak Baharudin boleh di sebelah sini? Bergabung bersama kami di sini. Nah, kita boleh sambil berfoto dulu Ibu. Sebelum itu saya juga ingin bertanya-tanya sama Pak Budi. Pak Budi, pesannya Pak buat teman-teman jurnalis Kompas TV yang hari ini berangkat, boleh disampaikan Pak? Ini kan motonya mudik gesit, kaki lagi gitu ya. Jadi kalian mesti gesit. Tapi jaga kesehatan, jangan begadang. Ya, minum yang bagus. Minum susu. Pak, pesannya Pak Keren buat yang ditinggal, buat pasangan yang ditinggal harus bekerja gimana Pak? Nah, aku lihat pengantin kayak apa sih? Gini Pak, muka-muka baru 5 bulan nikah Pak. Ini kelihatan berbinar-binar. Nah. Berbinar antara sedih itu juga beda tipis. Oh, ya tadi pun bisa diundang kan? Indra kan bisa diundang gitu ya. Bisa Pak, bisa. Jadi saya apresiasi mengorbankan bulan madu untuk bertugas. Nah, pesannya harus tangguh ya. Di lapangan itu harus berpeluh ya, dan harus berjuang untuk Kompas TV dan untuk negara ini. Siap. Ya. Selamat jalan. Apa yang ingin diekspresikan kali ini? Ya pokoknya untuk cintaku yang ada di rumah. Setiaku padamu tak lekang oleh waktu. Setia benar. Benar Pak. Benar ya. Kalau setia benar gini. Top. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Valen, kesetiaannya ada janji sama Pak Budi ya? Harus tuh ya. Oke, selanjutnya. Pak Baharudin boleh dong juga kasih pesan Pak ke teman-teman yang akan berangkat Pak. Terima kasih. Ini temanya adalah mudik gesit. Nah, tentunya ini harus gesit, jangan hanya gesit mencari informasi tentang Kanseltip Carlantas. Gesit cari makanan juga kuliner. Ya kan? Nah, wah, ini dia yang ini adalah mitra-mitra kami selama ini di lapangan, ya kan? Nah, media adalah yang utama dan yang pertama, pasti akan dicari. Makanya keakuratannya itu. Di situ mana black spot, di situ ada trouble spot dan lain sebagainya. Sampaikan semuanya. Tidak hanya tentang Kanseltip Carlantas, harga makanan pun juga akan disampaikan. Makanya ini menjadi idola dari para pemudik-pemudik semuanya. Tadi Pak Menteri nyampaikan bahwa ada kenaikan yang luar biasa. Ini tidak hal yang biasa tahun ini. Makanya kita siapi dengan serius. Itu. Terima kasih. Salam kompak, salam semangat kepada rekan-rekan media. Kompas TV luar biasa. Terima kasih Pak Baharudin. Riri, dari tadi sebenarnya saya dilarang untuk membuat beliau memberikan sepatah dua katanya. Tapi di telinga saya udah berisik terus ini. Oh gitu, jadi kalau gitu kami persilakan. Bu Rosia Rasilai untuk menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman jurnal. Bonus sudah cair ya. Teman-teman selamat bertugas di ini satu awal yang baik karena langsung diberikan semangat oleh Pak Menteri Perhubungan. Yang penting tetap sehat karena tugas kalian adalah tugas yang sangat penting menjadi kompas atau panduan perjalanan keluarga Indonesia untuk berlebaran. Jadi pastikan kalian sehat dan menjadi panduan
bagi keluarga Indonesia penonton Kompas TV. Pak Menteri terima kasih, Pak Barudin juga terima kasih sudah memberikan semangat bagi tim. Semoga Kompas TV akan selalu menjadi informasi yang berguna bagi keluarga Indonesia. Oke. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi dong untuk teman-teman dari Kompas TV. Oke. Nah, sambil teman-teman sudah siap ya? mobil-mobilnya yang akan berangkat hari ini, Riri, kita lihat dulu tayangan berikut ini untuk Anda di rumah. Dalam rangka mendukung pemirsa melaksanakan tradisi mudik lebaran ke kampung halaman, Kompas TV memberikan fasilitas mudik gratis untuk pemirsanya melalui program Teman Pulang Kampung. Sama Kompas TV. Oke, ini udah siap mobilnya. Wah, luar biasa. Sudah Nggak boleh ramai ngomong. di sini soalnya. Banyak sekali mobil-mobil liputan. Ya, sendirian ya, boleh ditemenin kasihan. Boleh nanti ditemani ya. Itu dia pelepasan di mudik Visit 2024. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh narasumber yang telah hadir di sini. Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, lalu ada Brigjen Pol Baharudin Muhammad Syah selaku Dirkamsel Korlantas Polri, Bapak Andi Budiman CEO KG Media, Ibu Rosiana Silahi, pemimpin redaksi Kompas TV, Bapak Andreas Tirta Rianto, Managing Director Kompas TV. Lalu juga ada Ibu Gizela Kadarwati, Human Resources Media Director, Ibu Angel Novi, Sales Director, dan juga Ibu Priscilla Yuliana, Broadcast Operation Director. Bapak Ibu terima kasih banyak untuk pendampingannya hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Mas, terima kasih Ibu, terima kasih banyak sudah hadir, terima kasih. Oke. Bapak, terima kasih Pak. banyak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Reza. Ya. Kita nanti masih ada loh tips-tips lain yang akan kita kasih ke pemirsa Kompas TV yang mungkin mau mudik nanti di Sabtu atau colongan mudik dari hari ini udah bolos kerja. Nah, memang prediksinya tanggal 5 nanti Riri itu menjadi puncak arus mudik 2024. Tapi nanti seperti apa sih sebenarnya buat teman-teman semua yang mudik bawa mobil atau mungkin pakai motor? Kita akan kasih tipsnya untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami di Mudik Gesit 2024. Wah, serangan double tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip Flu dan Batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Putri
Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kakak, sahur. Sahur ya, Bu. Sahur kan penting, Kak. Makan sedikit aja ya. Biar kuat puasanya, lengkapi ya sahurnya dengan Energen. Nutrisinya lengkap, kenyang lebih lama. Kuat puasa seharian. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Kebaikan sederhana itu sangat berarti. Ditemani Indomie goreng kebuli baru yang kaya rasa, nikmat melimpah. Bikin Ramadan makin terasa. Gak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Masih di pelepasan tim Mudik Gesit 2024, masih bersama saya Muhammad Syahriza dan juga Pascalis Iswari di sini. Tapi kita berdua ditemani ada salah seorang narasumber kami, yaitu ada Pak Jusri Pulubuhu, betul ya Pak ya? Pakai U belakangnya ya Pak ya? Betul, ini adalah sebagai pakar safety driving dan riding, di mana kita akan berbincang soal mobil di belakang kita, bukan. Tapi soal bagaimana persiapan mudik menggunakan mobil, Pak. Penting karena ada puluhan juta orang yang naik kendaraan pribadi, Pak. Apa sih yang harus dicek di awal sebenarnya, Pak? Oke, sederhana sekali. Sebenarnya sangat baku. Kita harus memastikan kondisi kendaraan, khususnya bagian mesin ya. Seperti oli-oli, kemudian bel alternator atau bel daripada pendingin. Itu sangat penting. Ketiga, sistem kelistrikan. Kelistrikan itu perlu, takutnya konslet ya. Kemudian setelah itu mulai kaki-kaki, suspensi dan lain-lain. Sistem kelistrikan itu termasuk pendingin udara ya. Karena ini membuat situasi nyaman, dan nyaman ini korelasinya adalah kepada stamina dan kemampuan kognitifnya dia. Jadi sangat penting. Jadi kendaraan ini mempengaruhi daripada kemampuan kognitif seorang pengemudi. Oke, jadi mesin, kelistrikan, kaki-kaki. Saya pikir aksesoris Pak, ini matching banget kayaknya. Oh bukan ya? Itu juga pentingnya buat kenyamanan sepertinya ya Pak. Pak, tapi kalau kayak gitu, bisa ngecek sendiri atau udahlah ke bengkel aja daripada pusing gitu Pak? Baik, sebaiknya karena ini perjalanan jauh dan beban kerja mesin sangat berat karena macet ya, kita lihat populasi atau volume yang berangkat itu tinggi sekali, maka yang perlu kita lakukan sebaiknya diperiksa ke authorize, bengkel authorize. Authorize ya. Memang khusus ya Pak ya. Nah yang juga menarik perhatian saya ini ada ini nih Pak, perlu nggak sih Pak pemudik bawa ini, dan
bahaya nggak sih sebenarnya? Baik, ini sebenarnya ada aturan hukumnya itu Undang-Undang Lalu Lintas 22 2009 pasal 131 ayat E. Bagi kendaraan-kendaraan ini, kalau dipasang seperti ini tidak menggunakan rel yang sudah melekat di sini, maka terjadi perubahan dimensi, dan sedangkan perubahan dimensi harus ada dasar hukumnya, itu uji tipe. Oke. Nah, karena ini bukan soal aturan saja, tapi dari perspektif keamanan, keselamatan, semacam ini akan mengganggu yang namanya satu aerodinamis kendaraan, dan pada kecepatan tinggi di atas 60 akan menimbulkan gaya-gaya, body roll, sentrifugal, bahkan jarak pengerem pun akan panjang karena beban yang lebih berat. Jadi berhati-hati. Jadi nggak boleh ya Pak kalau untuk yang custom begitu, kalau yang udah ada relnya baru karena memang sudah sesuai tipenya begitu ya Pak ya? Baik, dari perspektif hukum ini dianggap melakukan pelanggaran. Dari keselamatan juga, jadi berhati-hati. Boleh saja selama sudah ada rel yang menancap dari mobil tersebut, karena di dalam uji tipe itu termasuk kegunaannya. Jadi kalau ini kan nggak ada nih, ini pasangan. Nah, ini yang jadi tanda tanya gitu ya. Kalau apalagi tali rafia ya Pak? Lebih-lebih pakai tali rafia, terpal dan lain-lain, karena selain dia mengganggu keamanan, dia juga mengganggu keamanan pengguna jalan lain gitu. Berpotensi ke sana. Pak Jusri, yang juga saya pengen tanya adalah ini nih, kaki-kaki ketentuannya untuk angin ban sendiri berapa sih Pak? Dan seperti apa, misalnya harus 90% kah kondisi kaki-kaki supaya biar lebih aman perjalanan jauh? Baik, yang mobil kecil itu ada dua penggerak roda depan dan roda belakang. Pastikan tekanan anginnya yang paling ideal adalah mengikuti manual book, atau kalau sudah ganti tipe bannya, tinggi bannya, tanyakan ke toko ban bahwasannya ban ini untuk mobil ini berapa tekanan anginnya. Gitu. Itu ada di manual book ya Pak? Di manual book selama ban tersebut dari orinya ya, dari pabrikannya. Tapi ketika kita rubah modifikasi, sebaiknya tanyakan kepada toko ban yang resmi tadi, karena di situ ada tabel ban sekian, tipe ini, merek mobil ini, tekanannya berapa? Anginnya begitu. Tapi kisaran rule of thumb-nya antara 34 sampai 40 tergantung geraknya. Mesin kelistrikan kayak kaki dan juga jumlah penumpang harus sesuai dengan kursi mobil tersebut ya Pak ya, nggak boleh melebihi juga ya. Betul, begini, tadi soal barang, kadang-kadang ada yang tidak menggunakan ini tetapi menempatkan barang di dalam ruang penumpang. Betul. Nah, permasalahannya dari sisi kenyamanan, ini akan membuat stres para penumpang, khususnya anak kecil dan lansia, dan akhirnya tiba di tempat dia sakit. Karena ketika stres dalam perjalanan itu akan menyedot stamina dan imun seseorang akan turun. Kedua, dari sisi keamanan, kalau kita membawa barang berlebih, ini sering menjadi trigger para pelaku tindak kriminal gitu ya. Wah, ini jadi sasaran di rest area bisa dikerjain. Yang ketiga, dari sisi konsumsi bahan bakar berat. Dari keselamatan juga terpengaruh karena sentrifugal dan lain-lainnya. Jadi banyak hal, ketika misalnya terjadi kecelakaan, barang-barang yang tidak ditempatkan, terikat dengan jelas, ini akan menjadi objek yang keras, bisa menghajar para penumpang dan mencederai para penumpang dan pemudik. Ini nih, yang suka bunyi-bunyiin klakson. Boleh maju sedikit? Nah, ini teman saya nih Pak, namanya Yaser. Ini mau ngantar barang atau mudik? Oh bukan Pak, ini mau mudik. Sangka lu ojek online kan? Coba tuh ada tulisannya, duwe duit, orang duwe duit, yang penting mudik. Tuh. Padahal tadi Pak Budi udah pesen ya, kalau punya kendaraan bermotor ya kalau bisa cari alternatif lain untuk mudik karena lebih aman gitu untuk mudik. Nah, ya saya mau mudik kemana sih? Banyuwangi. Mau ngapain ke sana? Satu kampung gitu. Wah. Banyuwangi Pak, sama Pak. Wis. Gue nggak mau tanya detail, nggak boleh katanya ya. Nah Pak Jusri, kalau ngomongin masalah mudik menggunakan kendaraan roda 2 atau motor begitu dengan membawa banyak sekali barang di belakang, idealnya seperti apa sih? Ini kan bahaya juga ideal Pak. cukup menarik, saya khawatir nih STNK-nya ini udah mati nih. Itu dia. Tolong diperiksa. Akhir bulan Pak. Oke. Jadi legitimasi atau legalitasnya daripada motor harus dipastikan ya. Terus kemudian motor ini perlu teman-teman ketahui tidak direkomendasi, pemerintah mencoba menghimbau motor itu tidak digunakan untuk mudik. Apa? Motor pertama tidak mengenal kata stabilitas.
Tidak ada, terlalu pelan, motor kakinya harus turun, terlalu cepat hilang kendali. Terus kemudian motor itu rentan dengan kecelakaan, serta ketika terjadi kecelakaan mereka pengemudi penumpang rentan resiko. Mereka full body contact. Kalau mobil moda transportasi lain ada body dan lain-lain sehingga pengemudi tidak mengalami benturan langsung. Tapi kalau pengendara ini begitu terjadi kecelakaan dia bisa langsung jauh lebih full fatal. body contact. Betul. Atau kalau dia truk dia tabrak itu langsung mukanya langsung badannya kena termasuk penumpang. Dan karena tidak stabilitas, ketika terjadi kecelakaan di jalan yang ramai, biasanya melibatkan pengendara atau pengguna jalan lain. Jadi sebaiknya motor dipertimbangkan untuk tidak digunakan sebagaimana himbauan pemerintah. Jangan pakai motor, benar kata Pak Jusri. Pak Menhub juga menyampaikan bahwa naik transportasi yang sudah disediakan pemerintah aja. Iya, banyak apalagi mudik sekarang gratis juga ya. kantong-kantong parkir juga udah disediakan pihak kepolisian, jadi gratis. Apalagi kalau bawa anaknya berapa? 5 kan? Bawa naik motor. Nah jangan ya seri itu bahaya sekali. Apalagi bawaannya banyak. Apalagi harta bendanya ada di sini nih. Nah jam diganti di sembarangan. Bahaya ya Pak. Nggak boleh tuh. Jadi tadi kita udah dengerin nih dari motor, dari mobil. Tapi sekali lagi ya untuk motor kita tidak menyarankan ya Pak. Silahkan cari alternatif lain yang lebih kalau tidak terpaksa, maka karena peluang kecelakaannya begitu tinggi, maka kalau terpaksa harus ini, maka kombinasikan tripnya. Misalnya perpendek jalan penggunaan motor ini. Transportkan motor dengan truk atau apa yang gratis juga ada, dan Anda naik mobil sampai dekat tujuan kota, misalnya tujuan Anda masih 100 kilo, namun jarak tempuh Anda sudah menjadi pendek, dan ini terkait probability exposure Anda terhadap kecelakaan pun semakin kecil. Itu tips yang luar biasa buat teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih bingung untuk pulang naik apa nih kalau memang terpaksa harus naik kendaraan bermotor roda 2. Oke, Pak Jusri terima kasih tipsnya untuk sahabat-sahabat Kompas TV yang akan mudik. Pak Jusri juga mudik nanti? Enggak mudik. Oke, sama kita nggak mudik. Di sini saja, nemenin kita berdua di sini Pak Jusri. Baiklah, kalau gitu kita harus jeda dulu karena nanti kalau misal kalian nonton dari awal ada perform dari teman-teman Paskibra SMA 5 Karawang, Jawa Barat. Iya. Mereka akan perform lagi. Kita akan tanya juga karena kabarnya mereka ini membantu para pemudik di jalan. Wah, seperti apa bantuannya? Apa kasih sembako? Apa ajak ngobrol? Tapi nanti kita jeda, tetaplah bersama kami. Wah, serangan double tuh. Kalau batuknya pakai flu, cocoknya minum Mixagrip Flu dan Batuk. Solusi redakan batuk dan flu. Lanjut. Mixagrip cocok. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak